Bab 21, Lin Yun. Di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, Lin Zentian berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda penghormatan ke stan VIP. Dengan senyum cerah, suaranya yang jernih terdengar, hari ini adalah kompetisi keluarga-keluarga Lin saya. Terima kasih semuanya telah datang untuk mendukung kami. Semua orang di sini adalah teman yang akrab sehingga orang tua ini tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mari kita langsung ke acara utama. Petik 2. Saat kata terakhir jatuh dari mulutnya, Lin Zentian melihat ke Lin Ken yang ada di sampingnya. Yang terakhir juga tersenyum dan mengangguk sebelum berjalan ke ruang terbuka besar di ruang pelatihan dan mengeluarkan tabung bambu. Banyak tongkat kecil dengan kata-kata tertulis di atasnya memenuhi tabung bambu. Aturan lama, undian untuk menentukan lawan. Semua bocah kecil yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi keluarga keluar dan menarik undianmu. Mendengar instruksi Lin Ken, satu demi satu, puluhan sosok muncul di ruang terbuka dan menarik banyak bambu dari tabung bambu di tangan Lin Ken. Ada 5 platform di sini, mereka yang menggambar 5 nomor depan akan mulai duluan. Ketika semua peserta telah menggambar banyak, Lin Ken tersenyum sambil menunjuk ke 5 platform batu di belakangnya. Lin Dong melirik petak bambu di tangannya, yang dilukis di atasnya adalah sosok putih dari angka 4. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berjalan ke peron batu keempat. Setelah dia melangkah ke platform, benda bundar juga naik, di mana Lin Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lin Changqiang, kenapa kamu? Lin Dong tak berdaya menatap Lin Changqiang yang gendut di depannya. Aku juga tidak menginginkan ini, Lin Changqiang merengut sedih. Setelah Lin Dong mengalahkan Lin San sebelumnya, Lin Changqiang mengerti bahwa Lin Dong saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Kemungkinan besar Lin Changqiang bahkan tidak dianggap sebagai lawan bagi Lin Dong. Namun undian telah ditarik, dan Lin Changqiang tidak dapat menarik lagi jika tidak, ayahnya tidak akan pernah melepaskannya ketika dia kembali. Lin Dong menggelengkan kepalanya, kasihan di wajahnya, jangan khawatir, aku akan bersikap lembut padamu. Lin Changqiang terdiam, sedikit kepahitan dalam ekspresinya. Keduanya pasrah pada nasib mereka saat mereka bertukar pandang. Di bawah, melihat bahwa kelompok pertama semuanya ada di atas panggung, Lin Ken melambaikan tangannya dan berteriak, biarkan kompetisi keluarga dimulai. Saat teriakan Lin Ken memudar, suasana di ruang pelatihan tiba-tiba meledak dalam hiruk-pikuk. Di beberapa platform batu, sosok-sosok melintas sebelum akhirnya bertabrakan bersama dalam keganasan yang tiba-tiba. Hehe, aku juga telah maju ke Temperet Body 4 layar 2 bulan lalu. Lin Dong, kamu sebaiknya berhati-hati juga. Mendengar sinyal itu, Lin Changqiang terkekeh saat tubuhnya tiba-tiba tersentak. Lipatan lemak yang awalnya lunak tiba-tiba mengeras secara substansial. Setelah itu dia menginjak tanah dengan ganas dan terbang ke depan seperti peluru daging yang besar. Saat pemandangan lucu itu tercermin di mata Lin Dong, dia tanpa sadar tertawa. Pada saat ini, tubuh Lin Changqiang yang mendekat dengan cepat tiba-tiba berbalik dan kaki kanan yang tebal dengan agak keras menyerang Lin Dong. Seni bela diri level 1, kaki pemecah batu. Lin Dong agak terkejut saat merasakan angin dari gaya kaki Lin Changqiang yang terkenal. Untuk berpikir bahwa orang ini telah benar-benar berlatih seni bela diri. Namun untuk Lin Dong saat ini, hanya sedikit ini tidak ada ancaman sama sekali. Lengan Lin Dong dengan gesit terentang ke depan dan melewati kaki cambuk Lin Changqiang sebelum mengetuk pahanya dengan ringan. Ah! Lin Changqiang berteriak saat dirinya yang sekarang tidak stabil jatuh dan mendarat di pantatnya. Setelah memukul Lin Changqiang dengan satu telapak tangan, Lin Dong sekali lagi mengangkat tinjunya seolah-olah dia bersiap untuk mengirimnya menebang lawannya. Lin Changqiang segera memegang tangannya di atas kepalanya dan berseru, saya mengaku kalah. Lin Dong menang. Di bawah platform batu, Lin Ken menyeringai sambil menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya yang agak heran untuk melihat Lin Dong. Meskipun Lin Changqiang tidak dapat dianggap luar biasa di keluarga Lin, dia masih berhasil mencapai lapisan keempat tubuh Temperet. Meskipun telapak tangan dari Lin Dong tampak cukup kasual, faktanya adalah bahwa itu mendarat di tempat di mana kekuatan Lin Changqiang adalah yang paling tersebar. Jika itu hanya kebetulan, maka tidak ada yang bisa dikatakan, namun jika itu disengaja, maka Lin Dong yang sudah dipersenjatai dengan mata yang tajam di usia muda benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah mendengar pernyataan Lin Ken, beberapa tatapan di ruang pelatihan juga tertuju pada Lin Dong. Meskipun mereka sedikit terperangah,
pada akhirnya mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, kekuatan Lin Changqiang hanya rata-rata di keluarga Lin. Memenangkannya bukanlah pencapaian yang sangat besar. Lin Dong tidak terlalu memperhatikan tatapan ini, matanya sendiri beralih ke platform batu lain tepat pada waktunya untuk melihat Lin Hong tanpa sadar meniup lawannya dari panggung dengan satu pukulan telapak tangannya. Dengan mudah mengirim lawannya, Lin Hong juga merasakan tatapan Lin Dong dan berbalik untuk mengunci mata dengan yang terakhir, sudut mulutnya terangkat membentuk seringai. Lin Dong melirik Lin Hong untuk terakhir kalinya sebelum menarik pandangannya dan menyeret Lin Changqiang dari panggung. Lin Dong tidak bertemu lawan bermasalah di babak pertama, sehingga setelah Lin Changqiang, Lin Dong sekali lagi memenangkan pertandingan. Maju ke 10 besar tanpa menulis tentang rumah. Karena kemenangannya yang mudah di kedua pertandingan, Lin Dong tidak mengungkapkan kekuatannya yang terlalu mencengangkan, sehingga banyak orang percaya bahwa hanya keberuntungan untuk Lin Dong. Berbeda dengan pertandingan membosankan Lin Dong, Lin Hong dan Lin Xia telah menjadi bintang utama di ruang pelatihan. Dari awal hingga akhir, keduanya telah mengalahkan lawan mereka dalam satu gerakan. Kemenangan luar biasa ini membuat semua orang mengerti bahwa kekuatan yang dimiliki keduanya jauh melebihi generasi muda keluarga Lin lainnya. Saya khawatir Lin Hong telah benar-benar mencapai temperet bodi 7 layar, duduk di antara penonton. Lin Xiao menyimpulkan sambil mengangguk setelah melihat betapa mudahnya Lin Hong bernasib di kedua pertandingannya. Mendengar kata-kata ini, kekhawatiran muncul di wajah mungil King Tan. Dia masih ingat apa yang dikatakan Lin Hong hari itu, jika dia mencapai hasil yang baik dalam kompetisi keluarga, dia akan meminta kakek untuk bertunangan dengannya. Ketika saat itu tiba, jika ayah tidak mau, mungkin dia akan sekali lagi berpisah dengan kakek. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Melihat kekhawatiran di wajah mungil King Tan, Lin Dong tersenyum sambil menepuk pelan lengannya untuk menghiburnya. King Tan sedikit memiringkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, menurut Anda siapa yang akan dihadapi Lin Dong Ge selanjutnya? Jika Anda memenangkan pertandingan berikutnya, Anda akan maju ke 5 besar. Lin Dong menyeringai meskipun dia tidak terlalu peduli. Kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk menghadapi generasi muda manapun di keluarga Lin. Biarkan putaran kedua kompetisi dimulai, Lin Dong. Mata Lin Ken berbalik untuk menatap Lin Dong sebelum menunjuk ke platform batu besar di tengah. Karena mereka sudah mencapai pemilihan 10 besar, tidak peduli apa, itu akan lebih seru dari babak sebelumnya. Dengan demikian tidak ada lagi 5 pertandingan yang terjadi secara bersamaan. Sebaliknya, kompetisi akan berlangsung pertandingan demi pertandingan, memungkinkan kejelasan mutlak bagi penonton. Mendengar suara Lin Ken, Lin Dong dengan ringan menghela nafas sebelum dengan cepat berjalan menuju platform batu. Lin Dong Ge, kamu bisa melakukannya. Di belakangnya, King Tan melambaikan tangan kecilnya ke udara sambil membantunya dengan teriakan dukungan. Di dalam ruang pelatihan, beberapa tatapan lain juga beralih ke Lin Dong, sedikit rasa ingin tahu dan harapan di mata mereka. Meskipun reputasi Lin Dong di keluarga Lin tidak dapat dibandingkan dengan kecemerlangan Lin Xia dan Lin Hong, bagaimanapun juga ayahnya adalah yang paling berbakat di seluruh keluarga Lin. Saat mereka memikirkan kembali kompetisi keluarga masa lalu, mereka ingat bahwa Lin Xiao telah dengan mudah dinobatkan sebagai nomor 1. Berapa tepatnya kemampuan yang akan ditunjukkan putranya dalam kompetisi hari ini? Dari stan VIP, Lin Zentian dan yang lainnya juga menatap Lin Dong. Keingintahuan yang sama di hati mereka. Di bawah pengawasan penuh perhatian orang banyak, Lin Dong berjalan di atas peron batu. Ketika dia mencapai tempatnya, Lin Ken melihat ke daftar kompetisi di tangannya saat alisnya sedikit berkerut. Setelah sedikit ragu, dia membacakan nama kedua, Lin Yun. Mendengar nama ini, kegemparan kecil muncul di ruang pelatihan. Beberapa generasi muda dari keluarga Lin menoleh untuk melihat Lin Dong dengan simpati. Lin Dong juga tercengang dengan nama ini, jelas agak heran dengan masalah pelik yang akan dihadapi lawannya. Seperti Lin Xia dan Lin Hong, Lin Yun dianggap sebagai salah satu elit di antara generasi muda keluarga Lin. Kedua orang tua berasal dari keluarga Lin tetapi telah meninggal di tangan para bandit. Dengan demikian dia menjadi tidak komunikatif sejak usia muda, namun dia cukup berbakat. Terdengar bahwa 2 bulan lalu, dia telah memadatkan benih kekuatan Yuan di tubuhnya, menjadi yang ketiga, setelah Lin Xia dan Lin Hong, untuk mencapai lapisan ke-6 tubuh temperet di antara generasi muda keluarga Lin. Lawan ini akan agak merepotkan.
Lindong menjilat bibirnya saat api berangsur-angsur menyala di matanya. Ini adalah jenis lawan yang dia butuhkan. Bab 22, Seni Bela Diri yang Menakjubkan. Hehe, pria itu benar-benar sial. Lin San dalam hati bersukacita atas kemalangan yang menimpa Lindong, sambil menatap Lindong yang berdiri di atas platform batu. Sampai batas tertentu, Lin Yun tidak kalah dengan Lin Hong. Bahkan, jika mereka berdua diberi perlakuan yang sama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan lebih kuat di masa depan. Sekarang Lindong benar-benar bertemu Lin Yin di babak ini, sepertinya perjalanan kompetisi Lindong akan dipersingkat di sini. Sayang sekali, saya awalnya berencana untuk memberinya pelajaran secara pribadi. Sepertinya tidak perlu sekarang. Lin San mencibir saat berkomentar dengan malas. Tidak disangka lawannya adalah Lin Yun. Ketika Lin Xiao mendengar tentang pertarungan Lindong saat ini, yang pertama hanya bisa mengerutkan alisnya. Jelas, nama ini tidak asing baginya. Di satu sisi, King Tan dengan erat mengepalkan tinjunya, saat ekspresi khawatir muncul di wajah mungilnya. Jangan terlalu khawatir, bahkan jika dia kalah dari Lin Yun, dia masih akan memanfaatkan situasi yang buruk. Lagi pula, Lindong hanya berlatih untuk waktu yang jauh lebih singkat daripada dia. Lin Xiao berkomentar, setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia secara alami menjadi kurang ketat pada Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, King Tan tidak mengatakan apa-apa. Saat pupil matanya bergeser untuk menatap pria muda di platform batu, meskipun dia tidak tahu mengapa, di dalam hatinya, dia mengantisipasi hasil yang berbeda. Lindong Ge tidak akan kalah dengan mudah. Setelah Lin Ken mengumumkan lawannya, seorang anak muda yang mengenakan pakaian berwarna abu-abu diam-diam muncul dari kerumunan, sebelum berjalan menaiki platform batu. Anak muda ini agak kurus, namun tatapannya tajam seperti elang. Melihatnya, Anda dapat mengatakan bahwa dia tidak hanya bijaksana tetapi juga memiliki tekad yang teguh. Setelah menyaksikan orang tuanya menemui ajal yang kejam di tangan para bandit, anak muda itu mau tidak mau menjadi dewasa lebih awal dari teman-temannya. Lin Yun, anak muda yang mengenakan pakaian berwarna abu perlahan mengumumkan namanya saat dia menghadap Lindong. Lindong dengan sopan menjawab, saat dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan satu kepalan tangan di tangannya yang lain, memberi lawannya rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan Lin Yun sebelumnya, Lindong lebih mengagumi yang terakhir. Aku tidak akan menahan diri. Lin Yun memperingatkan Lindong saat dia menatap yang terakhir. Terima kasih. Lindong tersenyum. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Lin Xiao sedikit tercengang, meskipun dia pulih tak lama setelah itu. Saat dia menatap Lindong dengan saksama, dia perlahan menghela nafas. Pada tinju yang pertama, pancaran cahaya yang sangat lemah berkedip, menandakan bahwa dia akan menggunakan Yuan Power. Karena kalian berdua ada di sini, biarkan pertandingan dimulai. Lin Ken dengan cemas melirik Lindong sebelum dia melambaikan tangannya dan berteriak. Berdebar, sama seperti suara Lin Ken memudar, mata Lin Yun menyipit. Dalam satu langkah, dia dengan paksa menyerang Lindong, saat dia mengepalkan 5 jarinya dan langsung menyerang dada Lindong. Dihadapkan dengan serangan Lin Yun, Lindong tidak mundur. Sebaliknya, yang mengejutkan orang banyak, dia juga maju selangkah saat telapak tangan kanannya dengan cepat menjulur untuk menangkap tinju Lin Yun. Saat telapak tangan Lindong bertabrakan dengan tinju Lin Yun, yang terakhir tiba-tiba terlempar ke belakang saat terkena benturan. Sama seperti tinjunya dibelokkan, sikap tubuh Lin Yun tiba-tiba bergeser, secara efektif menghindari telapak tangan yang Lindong lemparkan di jalannya. Mengepalkan kedua tinjunya bersama-sama, dia tiba-tiba mengulurkannya untuk menghantam wajah Lindong. Lapisan demi lapisan gambar kepalan tangan itu seperti semburan hujan es besar yang jatuh dari langit. Kekuatan semacam itu bukanlah kekuatan yang berani dilawan oleh orang waras manapun. Tinju batu jatuh. Teknik tinju yang akrab ini menyebabkan Lindong mengangkat alisnya. Dia telah melihat Lin San mengeksekusi serangkaian teknik tinju ini sebelumnya, namun dibandingkan dengan yang digunakan Lin Yun, teknik tinju Lin San akan tampak penuh dengan kekurangan. Hufet, meludahkan udara melalui tenggorokannya, Lindong tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan Falling Rock Fist hanya akan tumbuh lebih kuat dalam pertarungan yang berkepanjangan, membuatnya semakin sulit untuk dihadapi pada tahap selanjutnya. Jadi, dia mengerti bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Papa. Dengan ekspresi tenang di wajahnya,
telapak tangan Lin Dong mengepal. Segera, serangkaian gema garing terdengar dari atas platform batu. Secara keseluruhan, ada 8 gema. 8 gema penetrating fist. Setelah menyaksikan pemandangan ini, banyak orang di kerumunan sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong akan mampu menguasai penetrating fist sedemikian rupa pada usia ini. Bocah ini, untuk berpikir bahwa dia telah membuat kemajuan seperti itu, Lin Xiao juga terkejut melihat tampilan tiba-tiba Lin Dong, meskipun segera setelah itu, ekspresi ceria muncul di wajahnya. Ya, tidak buruk. Di stan VIP, Lin Zentian membelai jenggotnya, perlahan mengangguk. Mampu memanfaatkan gema ke-8 penetrating fist pada usia seperti itu adalah pencapaian yang cukup mengesankan. Namun kekuatan di balik Falling Rock Fist Lin Yun juga sangat kuat, dan bahkan mendapat dukungan dari Yuan Power. Oleh karena itu, meskipun penetrating fist gema ke-8 sangat kuat, masih akan sulit untuk mengalahkan yang pertama. Meskipun dia benar-benar kagum, Lin Zentian masih mempertahankan pandangan yang tajam saat dia menilai situasi, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Pak, namun, saat kata-kata Lin Zentian memudar, suara jernih dan tajam lainnya bergema di udara. Dalam hal itu, seluruh ruang pelatihan menjadi hening sejenak. Gema ke-9, puncak penetrating fist, desir. Dalam sekejap, setiap anggota kerumunan segera berbalik ke arah Lin Dong. Kali ini, mereka berhasil melihat cahaya lemah berkedip di kepalan tangan Lin Dong. Kekuatan Yuan, tubuh temperet lapisan 6, retakan. Retakan muncul di cangkir teh di tangan Lin Xiao, saat dia menatap kosong pada pria muda di platform batu. Gema penetrating fist ke-9, tubuh temperet lapisan 6, Lin Dong, sejak kapan dia menjadi sekuat ini? Cemerlang, saat dia duduk di kursi kepala klan, Lin Zentian terdiam sebentar, sebelum dia perlahan mengucapkan pujian. Setiap orang yang mengenalnya secara pribadi, mengerti bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Dong membuatnya sangat puas. Berdiri di sudut, ekspresi Lin Mang menjadi gelap. Dia menjaga bibirnya tertutup rapat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Berdiri di belakangnya, alis Lin Hong juga sedikit berkerut. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Berdebar, di bawah tatapan terpana orang banyak, seperti batu besar, tinju Lin Dong menabrak kedua tinju Lin Yun. Pukulan dahsyat meletus saat tubuh yang terakhir terbang seperti layang-layang yang talinya putus, sebelum akhirnya mendarat di tanah tepat di luar perimeter platform batu. Menabrak, melihat bahwa Lin Dong telah menerbangkan Lin Yun hanya dengan satu pukulan, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka yang telah mengenal Lin Dong dari sebelumnya, membuka mulut lebar-lebar, karena mereka jelas tidak dapat percaya bahwa dia telah membuat kemajuan yang luar biasa hanya dalam waktu setengah tahun. Lin Ken juga terpana oleh kekuatan yang Lin Dong tunjukkan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya buru-buru membuka mulutnya dan mengumumkan hasilnya. Lin Dong adalah pemenangnya. Ruang pelatihan tiba-tiba meledak menjadi tepuk tangan dan sorak-sorai ketika mereka akhirnya mengerti bahwa Lin Dong telah mencapai tahap ini tanpa cedera bukan karena keberuntungan, tetapi oleh kekuatan asli yang dia miliki. Lin Dong menyaksikan kerumunan yang menderu dari tempatnya di peron batu, saat senyum kecil terbentuk di wajahnya. Dia melompat dari platform batu dan mengulurkan tangan ke Lin Yun, apakah kamu baik-baik saja? Penetrating fist ke-9 Eko dan temperet body 6 terlayar. Kekalahan saya dibenarkan. Lin Yun menatap Lin Dong dengan senyum juga di wajahnya. Dia melanjutkan, jika ada kesempatan, saya ingin berdebat dengan Anda lagi. Menyelesaikan kata-katanya, Lin Yun tidak berlama-lama dan malah berbalik untuk pergi. Menatap punggung Lin Yun, Lin Dong juga tersenyum. Terhadap dia memiliki kesan yang cukup baik. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin mereka bisa lebih mengenal satu sama lain. Namun, sebelum itu, dia masih harus menghabisi Lin Hong, atau dia akan terus mengganggu King Tan. Lin Dong menoleh dan mengarahkan pandangannya ke posisi Lin Hong, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir juga melihat ke arahnya dengan penghinaan samar dalam ekspresinya. Bab 23, 3 terakhir. Lin Dong Ge, itu brilian. Saat Lin Dong berjalan kembali ke tempat duduknya, King Tan dengan bersemangat berseru sambil mengacungkan jempolnya yang kecil. Kamu bocah kecil, kamu menyembunyikannya dengan baik. Lin Xiao berkata, dengan senyum di wajahnya. Meskipun demikian, Lin Xiao tidak memarahi putranya karena dia terlalu heran dengan kekuatan Lin Dong saat ini. Selanjutnya,
Kinerja bintang Lin Dong hari ini telah menyebabkan wajah Lin Xiao menyilaukan dengan kebahagiaan. Kegembiraan di hatinya, bahkan lebih besar dari hari di mana luka-lukanya sembuh. Hehe, Lin Dong dengan rendah hati menggaruk kepalanya sambil tertawa. Ketika dia menyadari bahwa Lin Xiao tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, dia diam-diam menghela nafas lega. Setelah duel Lin Dong berakhir, kompetisi dilanjutkan. 10 kontestan teratas semuanya adalah anggota yang cukup terkenal di antara generasi muda di keluarga Lin. Faktanya, kebanyakan dari mereka berada di temperet bodi 5 terlayar atau lebih. Oleh karena itu, duel mereka secara alami cukup menarik untuk ditonton, sehingga dari waktu ke waktu, penonton akan bersorak. 5 putaran dengan cepat berakhir. Seperti yang diperkirakan, Lin Xia dan Hong dapat dengan mudah mengamankan kemenangan mereka berkat kekuatan mereka yang luar biasa. Selain mereka, Lin Dong dan 2 pemuda luar biasa lainnya di keluarga Lin berhasil lolos ke 5 besar. Saat 5 final diumumkan, suasana di ruang pelatihan memanas. Semua orang tahu bahwa pertandingan berikut adalah sorotan sebenarnya dari kompetisi. Setelah menarik undian, 1 orang yang beruntung berhasil menarik undian kosong. Kali ini, lawan Lin Dong adalah seorang pemuda bernama Lin Ting. Dia dilaporkan berada di temperet bodi 6 terlayar, meskipun ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lin Dong. Keduanya dengan cepat melanjutkan pertarungan mereka setelah menggambar banyak dan hasil akhirnya tidak mengejutkan. Penetrating Fishnin Echo Lin Dong secara paksa mendorong Lin Ting dari platform batu, meskipun yang terakhir menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Dengan demikian, Lin Dong dengan mudah maju ke 3 besar. Tidak ada yang istimewa terjadi dalam duel ini. Oleh karena itu, setelah itu berakhir, kerumunan langsung mengalihkan perhatian mereka ke duel yang akan datang. Pertarungan berikutnya menggelitik minat semua orang, bahkan Lin Dong pun tertarik. Karena fakta bahwa itu adalah Lin Xia melawan Lin Hong. Keduanya dianggap sebagai yang paling elit di antara generasi muda di keluarga Lin. Faktanya, kebanyakan orang memperkirakan salah satu dari mereka akan memenangkan kompetisi keluarga ini. Namun, keduanya sekarang bentrok secara tak terduga sebelum babak final. Pertukaran ini memang akan menarik. Lin Xia, Lin Ken dengan ragu-ragu mengumumkan setelah dia melihat bahwa keduanya telah menarik undian yang sama. Setelah mendengar panggilan Lin Ken, Lin Xia mengakui dengan suaranya yang manis. Dengan putaran pinggang kecilnya, dia melayang ke atas platform batu seperti kupu-kupu. Penampilannya yang ramping dan gagah, menarik perhatian beberapa anak muda. Saat Lin Xia naik ke arena batu, Lin Hong juga dengan elegan melompat ke arena. Mengenakan pakaian putih, dia tampak tampan dan halus. Pada pemandangan ini, beberapa orang di kerumunan dengan ringan mengangguk setuju. Lin Xia Jie, tolong santai saja padaku. Lin Hong dengan hormat membungkuk ke arahnya. Jika aku menahan diri, orang yang kalah kemungkinan besar adalah aku. Lin Xia menyeringai. Ekspresi konsentrasi yang langka di matanya. Dia tahu bahwa berdasarkan kekuatan Lin Hong, dia kemungkinan besar harus bertarung dengan semua yang dia miliki. Lin Hong tersenyum saat api menyala di matanya. Lin Xia dapat dihitung sebagai anggota paling menonjol di antara generasi muda keluarga Lin. Jika dia bisa mengalahkannya hari ini, dia akan bisa mengklaim posisi nomor 1. Biarkan duel dimulai. Berdiri di bawah peron, Lin Ken berteriak saat dia memberi isyarat agar pertandingan dimulai. Tepat ketika Lin Ken menyelesaikan pengumumannya, cahaya samar muncul dari tubuh kedua kontestan. Ini adalah kekuatan Yuan, lapisan 7 tubuh marah. Saat mereka menatap cahaya yang agak padat yang muncul dari tubuh mereka, banyak orang di kerumunan tersentak kaget. Meskipun mereka memiliki kecurigaan setelah menonton duel sebelumnya, mereka masih kagum saat menyaksikan pemandangan ini. Untuk bisa naik ke temperet bodi 7 terlayar pada usia yang begitu muda. Hal ini jelas menunjukkan potensi terpendam yang mereka miliki. Jika mereka diberi pelatihan yang tepat, mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Di tempat duduknya, Lin Zentian memiliki senyum puas di wajahnya saat dia menyaksikan pemandangan ini. Semakin bintang generasi muda, semakin bahagia yang dia rasakan. Lin Xia Jie, hati-hati. Saat cahaya di tubuhnya berkedip, ekspresi Lin Hong berubah menjadi sangat serius saat dia tiba-tiba melompat ke depan. Kekuatan yang menghancurkan bisa dirasakan dari kedua telapak tangannya yang diayunkan dalam busur horizontal ke arah Lin Xia. Dihadapkan dengan angin dingin yang menggigit dari telapak tangan Lin Hong, Lin Xia dengan lembut mundur selangkah.
Jarinya yang panjang dan anggun menyatu dan sedikit melengkung dalam bentuk mulut elang. Dia memukul bagian belakang telapak tangan Lin Hong, menyebabkan mereka jatuh ke bawah dan menghindari serangan itu. 8 Desolation Spalm. Tepat saat telapak tangannya dibelokkan, Lin Hong menggeram. Kekuatan di balik telapak tangannya berubah ganas saat dia terus menghujani kepala Lin Xia. Suara tangannya menembus udara memang mengesankan. Saat dia diserang oleh teknik telapak tangan yang agresif, Lin Xia dengan ringan mengerutkan kening. Dia menyelaraskan dua jari bersama-sama, dan seperti pedang, dia dengan cekatan melewati telapak tangan Lin Hong dan menusuk ke arah tubuhnya, menyebabkan yang terakhir tidak punya pilihan selain membawa kembali tangannya untuk bertahan. Di platform batu, dua sosok terjalin saat mereka bertarung dengan penuh semangat sambil terus-menerus bertukar pukulan dengan telapak tangan dan jari mereka. Dengan bantuan dari Yuan Power, setiap pukulan diperkuat, menarik perhatian penonton. Lin Dongge, menurutmu siapa yang akan menang? King Tan dengan gugup bertanya saat dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya yang kecil pada duel yang intens. Sulit untuk dikatakan, Lin Dong ragu-ragu sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Lin Hong jelas menguasai 8 Desolation Spalm karena kekuatan yang dihasilkan oleh teknik telapak tangannya sangat agresif dan menghasilkan pukulan besar. Namun, Lin Xia tidak kalah dengan yang pertama. Faktanya, seni bela diri yang dia gunakan adalah seni bela diri level 2, pedang jari roh. Meskipun jenis seni bela diri itu tidak terlihat hebat, jika dikuasai dengan benar, jari seseorang akan menjadi pedang. Oleh karena itu, bahkan Lin Hong tidak berani menerima pukulan darinya. Karena itu, sangat sulit untuk memastikan siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Meskipun demikian, dalam hati Lin Dong, dia berharap Lin Xia akan menang. Sementara mereka berbicara, pertempuran di arena batu secara bertahap meningkat hingga mencapai. Telapak tangan dan tinju bertabrakan, menyebabkan serangkaian suara yang dalam terus-menerus terdengar. Pertukaran ini berlangsung selama hampir 10 menit saat cahaya di tubuh mereka menyala terang. Terbukti, mereka telah mendorong kekuatan Yuan ke dalam tubuh mereka secara maksimal. Tepat ketika intensitas cahaya mencapai puncaknya, mereka berdua mundur selangkah bersamaan. Segera setelah itu, kedua telapak tangan mereka tiba-tiba terulur dan bertabrakan bersama di bawah tatapan waspada orang banyak. Bang! Ledakan-ledakan terdengar di peron saat keduanya tersentak oleh benturan. Kedua kaki mereka mati-matian mencoba mencakar ke platform, tetapi pada akhirnya, keduanya jatuh pada saat yang sama. Setelah menyaksikan keduanya jatuh bersama, keributan meletus di ruang pelatihan. Jelas, tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Haha, tidak buruk sama sekali. Di tempat duduknya, Lin Zentian tidak bisa tidak menganggukkan kepalanya dengan puas setelah dia menyaksikan bahwa Lin Hong mampu berhadapan dengan Lin Xia dalam duel spektakuler mereka. Lin Mang, yang duduk di sampingnya, tersenyum cerah saat dia dengan sombong berbalik untuk melihat Lin Xiao. Pertandingan ini akan dinilai seri. Karena hanya ada 4 orang yang tersisa, jika tidak ada keberatan, Lin Xia dan Lin Hong akan menempati posisi pertama, sedangkan Lin Dong dan Lin Chen masing-masing akan menempati peringkat kedua dan ketiga. Tentu saja, jika ada yang masih ingin bersaing dan bertukar petunjuk, silakan maju sekarang. Lin Zentian berdiri dan mengumumkan sambil tersenyum. Pada saat ini, peringkat untuk kompetisi keluarga sebagian besar telah diputuskan dan duel lebih lanjut kemungkinan tidak akan ada bedanya. Setelah mendengar kata-kata Lin Zentian, kerumunan itu mengangguk setuju. Orang itu adalah nomor 1. Lin Dong mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat King Tan, hanya untuk menemukan bahwa dia telah dengan erat mencengkeram tinju kecilnya. Di wajahnya yang halus dan mungil, ada ekspresi khawatir. Setelah mendengar pengumuman Lin Zentian, senyum Lin Hong menjadi cerah. Mengalihkan pandangannya ke arah Lin Dong dan King Tan, sudut mulutnya terangkat menjadi seringai. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju dan bersiap untuk mengumumkan niatnya untuk permintaan pertunangan, seperti yang mereka katakan, serang saat setrika panas. Namun, tepat sebelum Lin Hong mengumumkan permintaannya, Lin Dong, yang telah mengamati yang pertama, tiba-tiba berdiri dengan ekspresi gelap di wajahnya. Suaranya bergema di ruang pelatihan. Lin Hong Biaoge, Lin Dong tidak berbakat. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Bab 24, Kemenangan Lengkap. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan ruang pelatihan menjadi sunyi dan satu persatu, tatapan heran beralih ke Lin Dong. Dong
Apa yang kamu lakukan? Lin Xiao buru-buru bertanya, juga terkejut dengan tindakan Lindong. Meskipun kinerja Lindong hari ini telah melampaui harapannya sejauh ini, ketika semua dikatakan dan dilakukan, putranya masih memiliki waktu untuk pergi sebelum mencapai level Lin Hong. Hanya berbekal temperate body 6 terlayar dan 9 eko penetrating pang, Lindong tidak mungkin bisa mengalahkan Lin Hong yang sudah mencapai temperate body 7 terlayar. Lindong Ge, jangan pergi. Dengan cepat mendapatkan kembali akalnya, kecemasan menggantikan keterkejutan di wajah mungil King Tan. Dia tahu bahwa tindakan tiba-tiba Lindong mungkin semua demi dia. Jangan khawatir ayah, saya hanya ingin bertukar beberapa petunjuk dengan Lin Hong Biaoge. Bahkan jika saya kalah, Anda tidak akan kehilangan muka, Lindong menyeringai sambil berkata. Kata-kata ini membuat Lin Xiao pingsan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan enggan menganggukkan kepalanya, memperingatkan putranya, hati-hati. Lindong mengangguk sebagai jawaban. Dia menepuk kepala kecil King Tan sebelum berbalik untuk berjalan ke arena di bawah banyak tatapan orang banyak. Saat dia berbalik, seringai melintas di matanya. Jika Lin Hong baru saja puas dengan mendapatkan tempat pertama, Lindong bahkan tidak akan repot-repot mengekspos kekuatannya secara berlebihan. Sangat disayangkan bahwa bahkan dengan tempat pertama, Lin Hong masih serakah untuk satu-satunya hal yang tidak akan pernah dia miliki. Sungguh, beri seseorang 1 inci dan dia akan menginginkan 1 mil. Karena semuanya telah berjalan seperti ini, jangan salahkan aku karena meronta-rontamu sampai kamu kehilangan muka untuk menyebutkan pertunangan lagi. Langkah kaki Lindong berhenti di tepi platform batu saat dia berbalik untuk melihat Lin Zentian, tersenyum ketika dia bertanya, kakek, apakah tidak apa-apa bagiku untuk mengeluarkan tantangan? Mendapatkan kembali akalnya, Lin Zentian memeriksa Lindong dengan tatapan heran. Bahkan setelah kekuatan Lin Hong telah ditampilkan dengan jelas kepada Lindong, dia masih berani mengeluarkan tantangan. Entah Lindong meminta masalah atau dia memiliki semacam jaminan dalam dirinya. Sepertinya dia telah menemukan titik lemah. Tiba-tiba, rasa antisipasi yang samar muncul di kedalaman mata Lin Zentian. Dalam kompetisi yang sama bertahun-tahun sebelumnya, Lin Xiao juga membedakan dirinya dengan cara yang sama, menyebabkan Lin Zentian akhirnya menemukan harapan untuk kembali ke klan, tapi tidak ada yang tahu apakah Lindong mampu menjadi seperti Lin Xiao dari masa lalu dan sekali lagi berikan kejutan terbesar pada orang tua ini. Aturan normal, permintaan tantangan diterima. Melihat persetujuan Lin Zentian, Lindong akhirnya tersenyum. Kamu anak nakal, untuk berpikir bahwa kamu akan datang mengetuk pintu masalah. Bahkan saya mengalami kesulitan berurusan dengan Lin Hong saat ini. Suara marah Lin Xia terdengar saat dia menginjak Lindong. Sekarang bukan waktunya untuk pamer dan bertindak berani. Lin Xia tidak senang karena dia gagal memenuhi harapannya sendiri dan Lindong hanya bisa tertawa sebagai tanggapan. Tanpa sepatah kata pun, sosoknya melompat ke atas platform batu di mana Lin Hong sudah berdiri, lengan disilangkan dan menatap Lindong sambil mencibir. Lindong, sepertinya kepercayaan dirimu meningkat setelah mencapai 3 besar. Dengan senyum paksa di wajahnya, Lin Hong memandang Lindong yang sekarang berdiri di depannya. Jadi saya ingin mengundang Lin Hong Biaoge untuk membantu saya sadar. Bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Lin Hong, Lindong menjawab sambil tersenyum. Itu tugasku, Lin Hong dengan malas berkata. Paman pertama, bisakah kita mulai? Setelah satu pandangan terakhir ke arah Lin Hong, Lindong berbalik untuk bertanya pada Lin Ken yang berada di dasar peron. Kamu? Lin Ken membuka mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu sebelum akhirnya menghela nafas dalam ketidakberdayaan. Dia melambaikan tangan, mulai. Saat suara Lin Ken memudar, ekspresi awalnya malas Lin Hong berubah sedingin es. Cahaya lemah memandikan tubuhnya. Dia jelas tidak akan melakukan pukulan apapun. Lindong, sekarang aku akan menunjukkan padamu seberapa besar jarak yang ada di antara kita. Yuan Power berguling-guling di salurannya saat riak kekuatan menyebar ke seluruh tubuh Lin Hong. Dia mencibir Lindong sebelum dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan muncul sebelum yang terakhir. Sebuah kekuatan dingin di telapak tangan yang sangat mendorong ke arah Lindong. Dalam menghadapi pukulan yang sangat kuat dari Lin Hong, yang membuat semua orang ngeri, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk menghindar. Pada pemandangan ini, banyak orang di antara kerumunan diam-diam menggelengkan kepala. Sepertinya pemenang pertandingan ini akan segera ditentukan. Hehe, untuk benar-benar memulai tantangan,
dia hanya menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Di ruang pelatihan, Lin San tersenyum, senang dengan pergantian peristiwa ini. Di sisinya, Lin Mang juga menyeringai saat dia dengan santai bersandar di sandaran kursinya dan menyesap teh di cangkirnya. Berdebar, tepat saat pukulan itu akan membuat kontak dengan dada Lindong, Lindong akhirnya bergerak. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan mendorong telapak tangan Lin Hong. Yang mengejutkan semua orang, tabrakan ini tidak berakhir dengan kemenangan Lin Hong. Sebaliknya, seperti menara besi, tubuh Lindong tiba-tiba menahan pukulan itu tanpa bergerak sedikitpun. Seolah-olah pukulan Lin Hong benar-benar tidak dapat mempengaruhi Lindong sedikitpun. Bagaimana ini bisa? Adegan yang tak terbayangkan ini menyebabkan banyak orang di kerumunan terperangah. Bagaimana mungkin kekuatan Temperet Body 7 Teh Layar Lin Hong tidak dapat memaksa kembali Temperet Body 6 Teh Layar Lindong? Bahkan kulit Lin Hong berubah pada saat itu. Dari apa yang bisa dia rasakan, telapak tangan Lindong mirip dengan dinding tebal yang tidak bisa dia tembus. Dan pada saat ini, dia akhirnya merasa tidak nyaman. Kamu bukan satu-satunya yang ada di Temperet Body 7 Teh Layar. Lindong menatap Lin Hong yang mengenakan ekspresi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, memastikan untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas. Saat Lindong meludahkan setiap kata, cahaya lemah muncul dari tubuhnya, ini karena kekuatan Yuan yang bergelombang. Dan, undulasi semacam ini jauh lebih kuat dari Lin Hong. Lapisan ketujuh dari tubuh Temperet. Menatap Yuan Power yang berkedip-kedip di tubuh Lindong, napas tiba-tiba terdengar di ruang pelatihan. Ternyata, kekuatan sejati Lindong bukanlah pada lapisan ke-6 tetapi pada lapisan ke-7. Tidak heran dia berani menantang Lin Hong. Bocah menjijikkan ini. Lin Xiao dengan bodohnya menatap sosok di platform batu, ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi sangat bersemangat. Dia belum mencerna keheranan Lindong yang telah memberinya makan dengan paksa dari sebelumnya dan sekarang, putranya telah memberinya pukulan berat lagi. Di bawah panggung, tangan seperti batu giok Lin Xia juga secara tidak sadar bergerak untuk menutupi mulut mungilnya, matanya diwarnai dengan keheranan. Lapisan 7. Terus, kulit Lin Hong yang terus berubah akhirnya membentuk seringai. Dengan goyangan lengannya, kedua telapak tangannya tiba-tiba terjulur, diikuti angin kencang yang melesat ke depan seperti pisau, siap mencabik-cabik seseorang. 8 Desolation Spalm. Lindong tertawa menanggapi serangan telapak tangan Lin Hong yang masuk. Dia mengacungkan telapak tangannya sendiri dan dari sudut yang rumit, Lindong melewati dorong Lin Hong, dengan cepat menamparkan lengan yang terakhir. Sama seperti keran yang tampak biasa ini membuat kontak, kekuatan 8 Desolation Spalm Lin Hong yang ganas tiba-tiba tersebar, menyebabkannya melemah. Itu bukan cara menggunakan 8 Desolation Spalm. Setelah menyebarkan dorong telapak tangan Lin Hong, senyum kecil menari-nari di bibir Lindong. Yang terakhir tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangan ke depan saat mereka memotong udara seperti pisau menembus mentega panas. Dibandingkan dengan Lin Hong, kekuatan di belakang jauh lebih kuat dan ganas. Kamu benar-benar tahu 8 Desolation Spalm juga. Lin Hong berteriak tanpa sadar pada keakraban teknik telapak tangan Lindong. Sama seperti suaranya memudar, ia menyadari beberapa perbedaan halus. Kekuatan 8 Desolation Spalm Lindong jauh lebih tirani daripada yang ia telah ditampilkan sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Penemuan ini menyebabkan kulit Lin Hong menjadi agak pucat. Dia telah berlatih 8 Desolation Spalm selama setengah tahun, bagaimana bisa ada perbedaan seperti itu dari Lindong? Aku menolak untuk mempercayainya. Dengan wajah seputih lembaran, kemarahan liar melintas di mata Lin Hong. Dia sekali lagi mengeksekusi 8 Desolation Spalm, tapi kali ini, dengan kemampuannya yang terbaik. Kekuatan Yuan di tubuhnya dengan liar menyembur keluar dari telapak tangannya saat dia menyerang Lindong dengan marah. Telapak tangan bersenandung dengan energi mentah, menyebabkan kerumunan itu tergerak secara emosional. Dihadapkan dengan serangan balik putus asa terakhir Lin Hong, Lindong mempertahankan ketenangannya saat serangan telapak tangannya tiba-tiba berevolusi untuk menggabungkan sedikit kelembutan sebelum bertemu pukulan Lin Hong di udara. Pada saat mereka menghubungi, lengan Lindong anehnya tersentak saat kekuatan yang sangat dahsyat mengalir keluar seperti tsunami. Berdebar, kerumunan menyaksikan tubuh Lin Hong tiba-tiba terlempar seperti layang-layang yang telah terputus dan dengan terhuyung-huyung terakhir, sosok menyesal Lin Hong jatuh dari platform batu. Keheningan mutlak mendominasi ruang pelatihan,
tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lin Hong yang awalnya ditempatkan pertama telah dikirim dengan sangat rapi oleh tangan Lin Dong. Bagus, luar biasa. Lin Zentian menatap kosong pada anak muda di platform batu. Sepersekian detik kemudian, dia perlahan duduk, bergumam pada dirinya sendiri saat ekstasi dan emosi yang tak terkendali muncul di matanya. Bab 25, menerima posisi. Ruang pelatihan sangat sunyi. Satu demi satu, tatapan tercengang datang ke anak muda di platform batu, lumpuh di kursi mereka dengan keheranan dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak disangka dia benar-benar menang. Lin Xiao juga bingung dengan hasil ini. Sepersekian detik kemudian, tubuhnya mulai bergetar hebat saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kejutan menyenangkan yang disampaikan Lin Dong hari ini benar-benar luar biasa. Di bawah platform batu, Lin Xia dengan ringan menepuk dadanya seolah-olah untuk meredakan kejutan di hatinya, matanya terpaku pada Lin Dong. Sebelumnya, pertarungannya dengan Lin Hong hanya berakhir imbang, namun Lin Dong baru saja menang atas Lin Hong. Secara tidak langsung, ini menyiratkan bahwa bahkan dia tidak bisa mengalahkan Lin Dong. Faktanya, pemenang sebenarnya dari kompetisi ini bisa dikatakan sebagai kuda hitam, Lin Dong. Dia benar-benar putra ayahnya, selain Lin Xia, Lin Ken juga perlahan bergumam. Di tanah tepat di pinggiran platform batu, Lin Hong duduk dengan wajah pucat. Kebingungannya yang kosong jelas menunjukkan bahwa dia masih belum bisa menerima pembalikan yang tiba-tiba ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya, apakah dia membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah dari Lin Dong, yang selalu dia perlakukan sebagai kotoran di bawah kakinya. Dia tidak bisa menerima hasil akhir ini. Mustahil. Tatapan sekitarnya menyebabkan Lin Hong merasa seolah-olah punggungnya ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya berkedut tak menentu, karena ekspresi wajahnya dengan cepat berfluktuasi. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan kemarahan saat telapak kakinya menginjak tanah, dan dia berlari kembali ke peron dan bersiap untuk menyerang Lin Dong. Alis Lin Dong menyatu. Meskipun kompetisi telah berakhir, Lin Hong masih dengan keras kepala menolak untuk menerima hasilnya. Seketika, dia mengambil satu langkah ke depan, dan seperti sepasang penjepit logam, kedua telapak tangannya bersiap untuk menghentikan langkah Lin Hong. Saat dia berencana untuk mendorong Lin Hong keluar dari peron lagi, teriakan tiba-tiba terdengar. Nyah, sesosok turun dari langit, tangannya seperti cakar elang saat mereka meraih Lin Dong. Khawatir, yang terakhir buru-buru menarik tangannya, namun pihak lain menolak untuk melepaskannya sebagai cakar, pergi langsung ke bahu Lin Dong. Lin Mang, pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan penonton. Dan ketika dia melihat identitas agresor, Lin Ken segera meraung marah. Kamu tersesat, jangan sentuh anakku. Sebelum raungan Lin Ken bisa memudar, sosok lain melintas ke platform dan muncul di depan Lin Dong. Sosok ini adalah Lin Xiao. Lin Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menandingiku? Melihat Lin Xiao muncul untuk melindungi putranya, Lin Mang hanya bisa mencibir. Yuan Power dengan keras berkedip di lubang telapak tangannya saat itu dengan marah memukul Lin Xiao, membelah udara dan meninggalkan suara gemuruh di belakangnya. Nyah, dihadapkan dengan serangan Lin Mang, ekspresi Lin Xiao sedikit gelap. Anehnya, dia tidak mengelak atau merunduk, sebaliknya dia langsung membalas serangan Lin Mang dengan tinjunya. Berdebar, gelombang kuat meletus dengan bentrokan di pusatnya, karena setiap bintik debu tertiup bersih dari arena batu. Seluruh kerumunan tiba-tiba tercengang sekali lagi, saat mereka melihat Lin Mang didorong mundur secara paksa. Lin Mang, yang berada di level Heavenly Yuan, tiba-tiba didorong mundur. Pada saat ini, Lin Ken, yang baru saja akan turun tangan, membeku di langkahnya. Di kursinya, kemarahan dan agitasi yang baru saja akan meledak dari Lin Zentian juga terhenti. Kekuatanmu, Lin Mang tersandung saat dia mencoba menstabilkan tubuhnya. Namun, pada saat ini, permukaan hatinya seperti badai mengamuk yang mengamuk di lautan. Ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia menatap Lin Xiao. Ketika cedera telah sembuh, kekuatan secara alami akan mengikuti dan pulih. Anda berani menyebabkan keributan seperti itu di kompetisi keluarga untuk generasi muda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami ayah dan anak begitu mudah diganggu? Lin Xiao berkata dengan dingin. Kakak ketiga, kamu sudah mendapatkan kembali kekuatanmu. Di bagian bawah platform, kegembiraan menyala di wajah Lin Ken. Seorang praktisi tingkat surgawi Yuan adalah faktor yang sangat penting yang menentukan kekuatan faksi. Saat ini,
Di seluruh keluarga Lin, termasuk dirinya sendiri, hanya ada 3 orang yang telah mencapai tahap Yuan Surgawi. Namun, bahkan sejumlah kecil memungkinkan keluarga Lin untuk memimpin kekuatan yang cukup besar di kota Qingyang. Sekarang Lin Xiao telah pulih sepenuhnya dan kekuatannya telah kembali. Keluarga Lin mereka akan memiliki satu lagi praktisi Yuan Surgawi. Oleh karena itu, para tamu di ruang pelatihan juga sangat terguncang oleh berita ini. Bagaimanapun, mereka mengerti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kekuatan keluarga Lin akan meningkat secara dramatis. Di kursinya, Lin Zentian akhirnya mendapatkan kembali akalnya dan buru-buru melompat ke peron. Dia meraih lengan Lin Xiao, dan setelah merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuh Lin Xiao, tawa hangat meledak. Bagus, pada akhirnya, kamu tidak mengecewakanku. Lin Zentian dengan berat menepuk bahu Lin Xiao. Di satu sisi, Lin Dong bisa melihat bahwa mata orang tua itu agak merah. Sepertinya Lin Zentian sangat tersentuh oleh ini. Lin Mang, bahkan di tempat umum seperti itu, kamu benar-benar berani campur tangan karena perasaan pribadimu. Apakah Anda benar-benar ingin mempermalukan keluarga Lin? Keadaan menangis Lin Zentian tidak berlangsung lama saat dia tiba-tiba berbalik dan dengan tegas melirik Lin Mang, kemarahan panas dalam suaranya. Mendengar Lin Zentian meninggikan suaranya, ekspresi Lin Mang sedikit berubah. Dalam keluarga Lin, otoritas Lin Zentian adalah mutlak dan dia adalah orang terhormat yang selalu menepati janjinya. Meskipun Lin Mang telah maju ke tingkat Yuan Surgawi, dia masih tidak berani membantah Lin Zentian dan hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Ayah, tolong biarkan masalah ini pergi untuk saat ini. Lagi pula, ada banyak tamu di sini. Lin Xiao buru-buru mendekat dan bergumam pelan. Lin Zentian menarik napas dalam-dalam saat dia menekan amarah di hati. Kemudian, dengan sapuan lengan bajunya, dia memerintahkan, saya akan meninggalkan Anda untuk menyelesaikan situasi ini. Kalau begitu, kalian semua akan menemuiku di halaman belakang. Ketika dia selesai, dia segera berbalik dan pergi, derap langkah kakinya yang berat menunjukkan fakta bahwa dia belum mendidih. Setelah menyaksikan situasi ini, Lin Ken tersenyum sedih saat dia melirik Lin Xiao dan Lin Mang. Setelah bertahun-tahun, mereka berdua masih berselisih terus-menerus, dan mereka bahkan melibatkan anak-anak mereka dalam perselisihan mereka. Halaman belakang keluarga Lin dianggap sebagai area penting dalam keluarga Lin. Dalam keadaan normal, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Di sebuah aula besar di halaman belakang, duduk beberapa sosok. Pria yang duduk tepat di tengah, adalah Lin Zentian yang sedikit marah. Di sampingnya, adalah Lin Ken, Lin Xiao, Lin Mang dan anggota kunci lain dari keluarga Lin. Lin Dong dan King Tan, yang duduk di samping Lin Xiao, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun dalam suasana yang tidak nyaman ini. Lin Mang, kamu benar-benar telah mengalahkan dirimu sendiri. Sebagai penatua, Anda benar-benar menyerang salah satu anggota generasi muda. Apakah Anda ingin mempermalukan seluruh keluarga Lin kami? Saat dia melirik kerumunan, Lin Zentian menggonggong dengan keras sebelum dia membanting telapak tangannya di atas meja. Ayah, aku impulsif. Lin Mang dengan lembut meminta maaf sambil menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar trauma setelah menyaksikan penghinaan total Lin Hong oleh Lin Dong. Lagi pula, sejak muda dia selalu bersaing dengan Lin Xiao, dan sekarang, kompetisi ini telah meluas ke putra mereka juga. Ayah, saudara laki-laki kedua memang impulsif. Namun, tolong jangan terlalu marah. Lin Ken menghela nafas, karena dia dipaksa untuk campur tangan sebagai kakak tertua. Cedera saudara ketiga akhirnya sembuh, dan dia telah kembali ke tingkat Yuan Surgawi. Ini benar-benar kesempatan yang menggembirakan. Anda seharusnya tidak marah. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Zentian melunak. Saat dia berbalik menghadap Lin Xiao, dia tiba-tiba mendengus tidak puas, kamu seharusnya sudah pulih dari lukamu sejak lama. Namun kamu memilih untuk membiarkan harga dirimu menghalangi. TN, mungkin mengacu pada fakta bahwa Lin Xiao telah menolak semua bantuan dari keluarga Lin. Lin Xiao mengangguk, memaksakan senyum. Meskipun demikian, ini adalah berita bagus bahwa kamu akhirnya pulih. Bisnis keluarga Lin kami telah berkembang pesat, dan kami kekurangan tenaga sekarang. Mulai sekarang, Anda harus kembali dan membantu kami. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Lin Zentian berkomentar. Ya, Lin Xiao menganggukkan kepalanya, setelah beberapa saat ragu-ragu. Sekarang dia telah memulihkan kekuatannya,
dia tahu bahwa dia harus kembali dan membantu keluarga. Melihat Lin Xiao tidak menolak, Lin Zentian mengangguk puas. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, baru-baru ini, kami sangat sibuk di Blazing Manor. Pergilah ke sana dan bantu kelola tempat itu. Jika Anda membutuhkan bantuan, Lin Ken akan siap membantu. Sama seperti kata-kata ini keluar dari mulut Lin Zentian, pipi Lin Mang tidak bisa tidak berkedut. Keluarga Lin memiliki beberapa bisnis di sekitar kota Qingyang. Namun, Blazing Manor adalah yang paling penting. Faktanya, setiap tahun, keuntungan dari Blazing Manor mencapai hampir 50–60% dari seluruh pendapatan keluarga Lin. Selanjutnya, Blazing Manor ini dulunya berada di bawah domainnya. Meskipun Lin Mang sangat tidak senang, dia tidak punya nyali untuk menentang Lin Zentian. Terutama karena dia baru saja membuat marah Lin Zentian. Ketika dia mendengar bahwa dia akan bertanggung jawab atas Blazing Manor, Lin Xiao sedikit bingung. Jelas, dia tahu pentingnya rumah ini bagi keluarga Lin. Meskipun demikian, setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengangguk setuju. Setelah menyelesaikan instruksinya, Lin Zentian berbalik untuk menatap Lin Dong, Lin Xia dan Lin Hong yang masih agak tidak enak dilihat. Dengan senyum lembut, dia berkata, sementara itu, penampilan Lin Dong hari ini adalah yang paling luar biasa. Sejujurnya, dia harus dinobatkan sebagai nomor 1 di kompetisi keluarga ini. Adapun hadiah kompetisi, saya akan menugaskan seseorang untuk membawa Anda semua ke perpustakaan seni bela diri nanti. Jangan ragu untuk menggunakan semua sumber daya yang ada. Jika ada hal lain yang kalian bertiga butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu kakek. Bagaimanapun, saya berharap Anda bertiga dapat tumbuh dengan cepat sebelum perburuan kota Qingyang dan mencapai hasil yang baik untuk meningkatkan reputasi keluarga Lin kami. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa mereka sekarang diizinkan masuk ke perpustakaan seni bela diri keluarga, mata Lin Dong segera mulai bersinar. Bab 26, Perburuan. Sejak kompetisi keluarga berakhir, menjadi jauh lebih hidup di bukit kecil tempat Lin Dong tinggal. Sejak siang, arus pengunjung terus berdatangan untuk memberi selamat kepada mereka. Semua orang tahu bahwa berdasarkan kinerja Lin Dong dan Lin Xiao, mereka pasti akan bergabung kembali dengan lingkaran dalam keluarga Lin, posisi yang cukup terhormat. Dihadapkan dengan begitu banyak pengunjung, Lin Xiao menginstruksikan Liu Yan untuk memperlakukan mereka semua dengan ramah sebelum mengirim mereka pergi. Di dalam ruangan, 4 sosok berkumpul untuk makan malam keluarga. Kali ini, senyum cerah selalu hadir di wajah Liu Yan. Dia tidak terlalu peduli dengan kekayaan atau kekuasaan, sebaliknya yang penting baginya adalah kesejahteraan Lin Xiao dan Lin Dong. Demi mereka berdua, dia dengan senang hati akan mengorbankan segalanya. Dong Temperate Body 7 Teh Layar, Penetrating Fist Min Echo dan penguasaan Eight Desolation Spalm yang tidak kalah dengan Lin Hong. Kemajuan yang kamu buat memang menakutkan, Lin Xiao berkomentar sambil meletakkan sumpitnya di mangkuknya. Setelah mendengar komentar Lin Xiao, tangan Lin Dong, yang diletakkan di bawah meja, tanpa sadar gemetar. Tampaknya kecepatan latihannya yang gila telah membangkitkan sedikit kecurigaan Lin Xiao. Saya baru saja naik ke Temperate Body 7 Teh Layar tadi malam sebelum saya tidur. Berkenaan dengan Penetrating Fist dan Eight Desolation Spalm, saya telah melatihnya secara teratur. Saya tidak begitu mengerti mengapa tetapi saya tampaknya belajar dan menguasai keterampilan itu dengan sangat cepat. Lin Dong menjawab dengan suara lembut sambil menggaruk kepalanya dengan rendah hati sambil mengerutkan kening. Oh, Lin Xiao bingung. Alisnya berkerut saat ia menatap ekspresi tulus Lin Dong. Beberapa orang memang bisa menguasai seni bela diri dengan sangat cepat. Faktanya, konon para jenius berbakat ini dapat dengan cepat mempelajari segala bentuk seni bela diri yang diajarkan kepada mereka. Oleh karena itu, Lin Xiao masih bisa menerima kenyataan itu. Namun, pelatihan tubuh Temperate Lin Dong masih tampak terlalu cepat. Lagi pula, dia baru berada di Temperate Body 2N layar setengah tahun yang lalu. Berturut-turut memajukan 5 lapisan dalam setengah tahun, kecepatan semacam ini sangat luar biasa di kota Qingyang, dan bahkan seluruh Lin Clan. Apakah kamu yakin tidak mengambil apapun dalam setengah tahun terakhir? Lin Xiao bertanya. Sebelumnya, dia menduga bahwa tubuh Lin Dong mampu menyerap khasiat obat dari ramuan ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Namun, karena keadaan mereka, Lin Dong tidak memiliki akses ke ramuan berkualitas tinggi selama 6 bulan terakhir. Oleh karena itu,
Tanpa persediaan eliksir yang siap pakai, bahkan jika dia diberkati dengan kemampuan untuk menggunakannya sepenuhnya, apa gunanya? Sepertinya aku ingat, 2 bulan lalu, ketika saya sedang berlatih di hutan, saya menemukan buah emas dan memakannya. Saat itu, sepertinya tidak ada pengaruhnya, mungkin, bisa jadi karena itu. Lindong menjawab dengan wajah lurus. Dia terus-menerus mengedipkan matanya saat dia bertindak seolah-olah dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Lin Xiao kehilangan kata-kata saat dia mencoba mencari tahu apa sebenarnya buah emas itu. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam dengan ragu, mungkin begitu, tidak apa-apa. Mungkin Anda benar-benar memiliki keberuntungan untuk makan buah seperti ramuan. Berdasarkan ekspresinya, jelas bahwa Lin Xiao tahu ada yang tidak beres dengan penjelasannya. Namun, dia memutuskan untuk berhenti mengejar masalah ini. Bagaimanapun, itu adalah kabar baik bahwa kekuatan Lin Dong terus tumbuh. Melihat bahwa Lin Xiao telah berhenti mengejar masalah ini, hati Lin Dong diam-diam menghela nafas lega. Ketika waktunya tepat, dia telah merencanakan untuk secara pribadi memberitahu Lin Xiao tentang jimat batu. Namun, saat ini dia belum ingin mengungkapkan keberadaannya dulu. Saya benar-benar terkejut ketika Anda memenangkan tempat pertama di kompetisi keluarga hari ini. Namun, Anda harus tetap rendah hati dan ingat untuk bertahan dalam pelatihan Anda. Ini akan menjadi akhir tahun segera, dan perburuan kota Qingyang akan dimulai. Generasi muda dari faksi kota Qingyang lainnya juga akan berpartisipasi. Jadi, Anda harus memastikan bahwa Anda tidak mempermalukan keluarga Lin. Lin Xiao dengan serius berkomentar. Lin Dong secara alami tahu tentang acara yang akan datang. Perburuan kota Qingyang diadakan setiap 3 tahun sekali dan bisa dibilang saat kota Qingyang paling ramai. Bahkan banyak dari luar kota akan bergabung dan menyaksikan perayaan tersebut. Tentu saja, setiap kali seseorang menyebutkan tentang perburuan kota Qingyang, mereka secara alami akan berbicara tentang 3 faksi utama di kota Qingyang, keluarga Lei, keluarga Xie, dan dojo Blade Raging. Keluarga Lei dan keluarga Xie dapat dianggap sebagai keluarga asli kota Qingyang. Oleh karena itu, setelah beberapa generasi, mereka telah mengakar jauh di dalam kota dan mereka dapat dianggap sebagai faksi yang paling mapan. Sehubungan dengan Raging Blade Dojo, meskipun mereka hanya berdiri sedikit lebih lama dari 1 dekade, mereka dengan cepat mengejar dalam hal kekuatan. Faktanya, bahkan keluarga Lei dan Xie tahu bahwa kekuatan Raging Blade Dojo saat ini tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, Raging Blade Dojo ini memiliki reputasi yang mendahului mereka. Jika pedagang memilih untuk mempekerjakan mereka sebagai pengawal, dikatakan bahwa sebagian besar bandit pasti akan memilih untuk menghindari mereka. Di bawah 3 faksi utama ini, keluarga Lin dapat dianggap sebagai faksi terkuat berikutnya. Faktanya, sejak Lin Xiao telah memulihkan kekuatannya, keluarga Lin sekarang memiliki kualifikasi untuk berdiri berhadapan dengan 3 faksi utama ini. Bagaimanapun, bahkan keluarga Lei, yang merupakan salah satu faksi yang paling mapan, hanya memiliki 5 praktisi Yuan Surgawi. Adapun perburuan kota Qingyang, itu adalah acara yang diadakan bersama oleh 3 faksi utama ini. Namun, itu bukan benar-benar perburuan, melainkan ujian bagi generasi muda di setiap faksi. Tentu saja, ini juga merupakan cara bagi setiap faksi untuk bersaing satu sama lain secara diam-diam. Secara alami, siapapun yang naik di atas yang lain dalam perburuan ini akan membawa banyak kemuliaan bagi keluarga mereka. Hasilnya ditentukan berdasarkan perbandingan individu, dan siapapun yang bisa menekan sisanya akan muncul sebagai pemenang tidak resmi. Oleh karena itu, setiap faksi di kota Qingyang sangat menekankan pada perburuan, dan untuk mendapatkan hasil yang baik, mereka akan mengirim anggota generasi muda paling elit mereka untuk ambil bagian. Oleh karena itu, intensitas kompetisi pasti melebihi kompetisi keluarga hari ini. Dan lawan-lawan itu, pasti akan lebih kuat dari Lin Hong. Perburuan adalah yang sebenarnya. Aku mengerti, ayah. Saya tidak akan berpuas diri. Di rumah, Lin Dong mengumpulkan pikirannya saat dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia ingat bahwa keluarga Lin telah tampil buruk dalam beberapa perburuan terakhir, dan dengan demikian mereka terus-menerus diejek karenanya. Oleh karena itu, kakek telah memberikan penekanan yang luar biasa pada perburuan yang akan datang. Bagus. Lin Xiao mengangguk puas dan berkata, keluarga Lei dan Xie sama-sama pionir di kota ini. Oleh karena itu,
mereka sering mendiskriminasi Raging Blade Dojo dan kami, keluarga Lin. Selama bertahun-tahun, mereka terus-menerus meremehkan kita saat mereka berusaha menunjukkan dominasi mereka di kota ini dan memaksa kita untuk tunduk kepada mereka. Pada titik ini, Lin Xiao tanpa sadar mendengus sebelum melanjutkan, bertahun-tahun, keluarga Lin kami telah menunggu di sayap. Sekarang setelah kekuatanku pulih, kita tidak perlu lagi takut pada mereka. Oleh karena itu, Anda harus bekerja keras dan mendapatkan hasil yang layak untuk perburuan ini dan memulihkan reputasi keluarga Lin kami. Petik 2. Lindong sekali lagi menganggukkan kepalanya. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Lin Xiao dengan lembut tersenyum. Dia kemudian melanjutkan untuk menyerahkan kotak bordir ke Lindong dan berkata, ini adalah hadiah dari kakek. Ada 2 eliksir grade 3 yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Anda juga telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki perpustakaan seni bela diri. Di masa depan, jika Anda ingin mempelajari seni bela diri apapun, Anda dapat masuk sendiri untuk melihat-lihat. Petik 2. 2 eliksir kelas 3. Saat kata-kata ini memasuki telinganya, mata Lindong langsung berbinar. Sejak dia untungnya menemukan buah kristal vermilion, dia belum menemukan eliksir kelas 3 lainnya. Karena itu, dia tidak tahan menggunakan 2 pil yang disempurnakan dari jimat batu. Sekarang dia memiliki 2 eliksir kelas 3 lagi, dia akhirnya bisa mencoba pil itu dan merasakan efeknya. Baiklah, ini sudah larut. Pergi dan istirahatlah. Selama periode waktu ini, saya akan sibuk dengan Blazing Manor. Karena itu, Anda harus berlatih keras sendiri. Saat dia melihat Lindong mengambil kotak sutra, Lin Xiao melambaikan tangannya dan menginstruksikan. Ya, Lindong menganggukkan kepalanya saat dia meninggalkan ruangan dengan kotak bersulam di tangan. Dia sangat ingin mengetahui, seberapa kuat pil yang disuling dari eliksir kelas 3 akan. Bab 27, Perpustakaan Seni Bela Diri. Saat dia menyelinap kembali ke kamarnya, Lindong segera mengunci pintunya sebelum dia ambruk ke sana dan menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia berjalan menuju mejanya dan membuka kotak bersulam itu. Ketika dia membuka kotak bersulam, duduk di atas lapisan sutra merah adalah 2 batang ramuan merah darah, yang tampak seperti terbakar. Sementara itu, aroma menggoda memenuhi ruangan. Reishi merah menyala. Saat ia menatap 2 batang reishi ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Lindong. Bagaimanapun, dia tahu bahwa ini adalah ramuan yang cukup mahal. 2 Flaming Crimson Reishi ini mungkin berharga lebih dari 1000 tael perak. Lindong tersentak. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Saat Lindong dengan gembira menggosok telapak tangannya, dia mengambil jimat batu dari dadanya dan dengan lembut membawanya ke tangkai Flaming Crimson Reishi. Setelah kontak, batang Flaming Crimson Reishi dengan cepat dikeringkan karena semua lingki yang terkandung ditelan sepenuhnya oleh jimat batu. Segera setelah tangkai Flaming Crimson Reishi benar-benar terkuras, 3 pil merah menyala jatuh dari jimat batu dan langsung diambil oleh Lindong. Sensasi suam-suam kuku memenuhi telapak tangannya saat dia mengambil pil. Senyum di wajah Lindong melebar saat dia menyadari bahwa potensi Flaming Crimson Reishi jauh lebih kuat daripada buah kristal vermilion yang dia temui secara kebetulan sebelumnya. Setelah panen yang melimpah ini, Lindong mulai memberi makan stone talisman dengan tangkai Flaming Crimson Reishi lainnya. Pada akhirnya, 2 batang Flaming Crimson Reishi disempurnakan menjadi 6 pil merah menyala. Lindong mengangguk puas setelah menyimpan 6 pil ini ke dalam botol. Saat dia duduk di tempat tidurnya, dia mengeluarkan 2 botol lain yang disembunyikan di bawah bantalnya. Di botol pertama, ada 2 pil yang dimurnikan dari buah kristal vermilion, sedangkan di botol kedua, ada 10 mutiara yin putih. Mutiara yin ini diperoleh selama periode waktu ini ketika dia menggunakan jimat batu untuk menyedot dan menjinakkan dingin yang dingin di tubuh King Tan. Menurut Lin Xiao, mutiara yin ini sangat berharga karena energi yin yang terkandung di dalamnya, sangat penting bagi setiap praktisi Yuan duniawi. Oleh karena itu, Lindong berencana untuk menyimpan mutiara yin ini untuk konsumsinya sendiri ketika dia naik ke tingkat Yuan dunia. Saat dia dengan lembut memegang botol dengan kristal vermilion pills, Lindong dengan hati-hati membaliknya dan mengambil 1 pil. Sambil menggertakkan giginya, dia segera memasukkan pil itu ke mulutnya. Meskipun dia merasakan sedikit penyesalan, mengetahui betapa berharganya barang-barang ini, dia memutuskan bahwa lebih penting untuk meningkatkan kekuatannya sebelum hal lain. Saat pil memasuki tubuhnya,
Lindong bisa dengan jelas merasakan aliran kekuatan obat yang murni dan kuat meledak di dalam tubuhnya. Saat pil mulai bekerja, tubuh Lindong menjadi seperti hantu lapar. Otot dan organ internalnya dengan sungguh-sungguh melahap efek obat murni. Saat tubuhnya dengan lapar melahap dirinya sendiri, benih kekuatan Yuan yang mengalir di dalam saluran dalam tubuhnya juga melepaskan kekuatan isap, karena secara bertahap tumbuh saat mengkonsumsi sebagian dari efek obat. Situasi ini berlanjut selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, efek obat yang manjur mulai melemah. Setengah jam kemudian, Lindong akhirnya membuka matanya perlahan. Efek obat yang begitu kuat. Saat dia membuka matanya, Lindong bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui salurannya dan pertumbuhan Yuan Power Seed. Ekspresi kegembiraan yang tak terkendali muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengonsumsi pil yang dimurnikan dari eliksir grade 3, dan efeknya di luar dugaannya. Secara umum, kebanyakan eliksir akan melengkapi tubuh seseorang, namun karena berbagai alasan, mereka juga menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Namun, pil yang baru saja dikonsumsi Lindong tidak memiliki efek samping. Itu hampir seolah-olah Stone Talisman telah menghilangkan setiap ketidakmurnian dan cacat pada eliksir selama proses pemurnian. Dengan demikian, seseorang sekarang dapat sepenuhnya menyerap dan mendapat manfaat dari ramuan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, efisiensi hanya satu pil tertentu jauh melampaui eliksir masing-masing. Karena tidak ada pemborosan selama proses penyerapan, manfaat dari satu pil mungkin sama dengan beberapa tangkai ramuan dari kelas yang sama. Benih kekuatan Yuan saya berkembang. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum saya bisa maju ke lapisan 8 tubuh temperet. Petik 2. Kegembiraan muncul di mata Lindong. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Lin Xiao dan yang lainnya telah menaruh harapan yang begitu tinggi padanya untuk perburuan kota Qingyang, adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan tekanan apapun. Namun, dia tahu bahwa keluarga Lei dan Xie memiliki keunggulan dalam hal sumber daya. Lebih lanjut, dikatakan ada beberapa anggota yang cakap di antara generasi muda saat ini di keluarga mereka. Oleh karena itu, Lindong tahu bahwa jika dia ingin mengejar mereka, dia harus bekerja ekstra keras. Sebagai bagian dari keluarga Lin, dia tahu bahwa dia juga harus memikirkan gambaran besarnya. Jika dia bisa mencapai hasil yang baik di perburuan kota Qingyang yang akan datang, itu akan sangat meningkatkan reputasi keluarga Lin dan meningkatkan posisi mereka. Memungkinkan keluarga Lin menjadi seperti Raging Blade Dojo, mampu berdiri berhadapan dengan keluarga Lei dan Xie di masa depan. Aku sudah benar-benar menguasai Penetrating Fist dan Eight Desolations Palm. Besok, saya akan mengunjungi perpustakaan seni bela diri keluarga dan melihat apakah saya dapat mempelajari seni bela diri yang kuat untuk meningkatkan potensi bertarung saya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, keuntungannya terletak pada memiliki bayangan yang bersinar sebagai seorang mentor, memungkinkan dia untuk membawa potensi seni bela diri apapun ke puncaknya. Karena itu, dia tidak bisa mengabaikan keuntungan ini. Saat dia mencapai keputusan ini, dia menyimpan botolnya dengan hati-hati dan tertidur lelap. Pertempuran intens hari ini telah benar-benar menguras tenaganya. Keesokan harinya, tepat setelah Lindong menyelesaikan rezim pelatihannya, dia segera melarikan diri ke Lin Family Residence. Dalam perjalanannya, banyak wajah asing langsung menyambutnya saat dia lewat. Sikap mereka yang terlalu ramah menyebabkan Lindong merasa tidak nyaman dan dia dengan santai memecat mereka dan melanjutkan. Perpustakaan seni bela diri terletak di halaman belakang keluarga Lin dan dianggap sebagai tempat penting dalam keluarga Lin. Tanpa izin, seseorang tidak akan bisa masuk. Di pintu masuk perpustakaan seni bela diri berdiri beberapa penjaga. Namun, mereka dengan jelas mengenali Lindong saat mereka dengan riang menyambut dan mengantarnya ke tempat itu. Saat dia melangkah ke perpustakaan seni bela diri, aroma buku apek segera menyerangnya. Saat Lindong mengamati sekeliling, dia menyadari bahwa fasilitas ini cukup besar. Di dalam fasilitas, ada deretan rak buku merah yang diisi dengan manual seni bela diri. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat begitu banyak manual seni bela diri yang berbeda. Segera, api menyala di dalam hatinya. Dia tahu bahwa keluarga Lin pasti telah menghabiskan jumlah yang sangat mahal untuk membangun koleksi yang begitu banyak. Saat dia berjalan santai di perpustakaan, manual yang berkilauan tercermin di matanya yang terus-menerus melesat. Seni bela diri level 1, pukulan longsor. Seni bela diri level 1, tendangan angin puyuh.
Seni bela diri level 2, mengembara telapak tangan. Lindong terpesona saat matanya menyerap semua jenis manual seni bela diri yang tersedia. Namun, sebagian besar seni bela diri ini adalah level 1 atau level 2. Sejauh ini, dia belum menemukan seni bela diri level 3. Semua seni bela diri level 3 terletak di bagian terdalam. Anda tidak akan menemukan mereka di sini, sama seperti Lindong mengerutkan alisnya, suara manis tiba-tiba bergema di belakangnya. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat Linsia bersandar di rak buku dengan tangan terlipat di dada, menatapnya sambil tersenyum. "Oh Linsia Jie, Anda di sini juga." Lindong membalas senyuman saat melihat Linsia. "Lindong Biaodi, sepertinya air masih mengalir dalam-dalam," komentar Linsia, senyum manis di wajahnya yang cantik saat dia mendekati Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menjawab dengan tawa kering. "Ayo, izinkan saya membawa Anda ke tempat manual seni bela diri level 3 kami." Namun, kakek pernah berkata bahwa jika seseorang belum mencapai level Yuan duniawi, tidak bijaksana untuk berlatih seni bela diri level 3 atau lebih tinggi. Linsia dengan lembut mengejek saat dia melewati Lindong. Sosoknya yang ramping dan elegan tampak sangat memikat. Lindong meletakkan manual seni bela diri level 2 di tangannya dan mengikutinya sambil tertawa. Setelah mengikuti Linsia selama beberapa menit, mereka berjalan ke area dengan rak buku yang lebih sedikit. Akhirnya, Linsia berhenti di rak buku yang tersembunyi tepat di ujung dan berkata, "Ini semua adalah manual seni bela diri level 3 yang dimiliki keluarga Lin." Lindong penasaran memiringkan kepalanya ke depan hanya untuk melihat 10 manual tua yang telah memudar kuning karena usia di rak buku. Di samping setiap manual, ada balok kayu yang menjelaskan setiap seni bela diri secara rinci. Seni bela diri level 3, Velvet Hand of Returning Air. Seni bela diri level 3, Shadowless Claw. Petik 2, mata Lindong cerah saat matanya menyapu 10 balok kayu ini. Berdasarkan nama mereka saja, dia bisa merasakan bahwa seni bela diri ini memang lebih kuat. "Kamu tidak bisa berpikir untuk belajar seni bela diri level 3. Linsia, yang berdiri tepat di sampingnya, dengan marah berkomentar saat dia melihat ekspresi Lindong. Lindong terkekeh sambil dengan santai mengambil salah satu manual seni bela diri. Namun, pandangannya tiba-tiba beralih ke sudut rak buku saat dia menyadari bahwa tersembunyi di sana adalah manual seni bela diri berwarna gelap. "Apa itu?" Lindong berjalan dengan tatapan bingung sambil terus menatap balok kayu di sampingnya. Seni bela diri level 3, Segel Gerbang Ajaib, tidak lengkap. Bab 28, Segel Gerbang Ajaib, tidak lengkap. Segel Gerbang Ajaib, tidak lengkap. Lindong menatap kosong pada deskripsi di balok kayu. Dia tidak menyangka bahwa manual seni bela diri kelas 3 sebenarnya tidak lengkap. Manual seni bela diri ini secara kebetulan ditemukan oleh kakek. Namun, seperti yang dijelaskan dalam deskripsi, manual seni bela diri ini tidak lengkap. Jika Anda benar-benar ingin belajar seni bela diri tingkat 3, saya sarankan Anda mempelajari sesuatu yang lain. Lin Xiao mengucapkan saat dia berjalan ke depan. Jika kakek bersedia menampilkan manual yang tidak lengkap, ini pasti menyiratkan bahwa seni bela diri Segel Gerbang Ajaib pasti sangat kuat. Lindong penasaran bertanya, "Tidak apa-apa, namun, tidak ada gunanya karena Anda tidak dapat sepenuhnya menguasainya." Menurut kakek, bahkan jika Anda menguasai manual seni bela diri yang tidak lengkap ini, itu hanya akan sekuat seni bela diri kelas 3. Atau mungkin, bahkan lebih lemah. Lin Xia menjawab sambil tersenyum. Selain itu, sangat sulit untuk menguasai segel gerbang ajaib yang tidak lengkap ini. Sebenarnya, banyak orang di keluarga Lin telah mencoba, tetapi sejauh ini, hanya kakek dan ayahmu yang berhasil. Namun, karena mungkin kalah dengan seni bela diri level 3 lainnya, akhirnya mereka meninggalkannya. Lin Xia memperingatkannya, menyadari bahwa Lindong masih tergoda untuk mencobanya. Oh, Lindong sedikit terkejut, untuk berpikir bahwa hanya ayah dan kakeknya yang berhasil menguasai seni bela diri ini. Sepertinya seni bela diri segel gerbang ajaib ini memang sesuatu yang istimewa. Jika tidak lengkap, saya ingin tahu apakah bayangan bercahaya misterius dapat secara otomatis mengembalikan bab yang hilang. Lindong bertanya-tanya. Berdasarkan pengalamannya dengan Penetrating Fist dan Eight Desolations Palm, tampaknya bayangan bercahaya dapat menyempurnakan seni bela diri apapun. Mungkinkah itu juga menyempurnakan seni bela diri segel gerbang ajaib yang tidak lengkap ini?
Jika bayangan bercahaya itu benar-benar mampu mengembalikan seni bela diri segel gerbang ajaib ini dengan sempurna, Lin Dong pasti akan menemukan harta karun yang sangat besar. Meskipun dia tidak dapat memahami seberapa kuat segel gerbang ajaib sekarang, faktanya, bahkan tidak lengkap, itu bisa memenuhi syarat sebagai seni bela diri kelas 3. Ini mengisyaratkan bahwa jika manual seni bela diri selesai, setidaknya itu akan menjadi seni bela diri kelas 4. Seni bela diri kelas 4. Itu tidak lagi termasuk kategori bawah, melainkan kategori seni bela diri menengah. Faktanya, di seluruh keluarga Lin, hanya ada satu manual seni bela diri kelas 4, yang diam-diam dicuri oleh kakek ketika dia diusir dari Lin Clan. Jika Lin Dong bisa menguasai seni bela diri grade 4, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bahkan bisa mengalahkan seorang praktisi tempered body 9 terlayar. Aku harus mencobanya. Hati Lin Dong sekarang terbakar dalam kegembiraan tentang prospek belajar seni bela diri level 4 saat dia menatap manual berwarna gelap dengan mata penuh gairah. Untuk sesaat, dia menekan kegembiraan di hatinya saat mengulurkan tangan untuk mengambil manual. Namun, lengannya tiba-tiba berhenti di udara. "Oi, kamu anak nakal. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Apakah Anda ingin dipukuli?" Lin Xia, yang berada di sampingnya, menegur setelah dia melihat bahwa Lin Dong masih bertekad untuk memilih manual seni bela diri yang tidak lengkap ini bahkan setelah semua nasihatnya. "Ah, biarkan aku mencoba mempelajari ini dulu. Jika tidak cocok, saya hanya akan menukarnya dengan yang lain." Lin Dong menjawab sambil tertawa. "Kamu, Ark, baiklah. Apapun." Lin Xia jelas frustrasi saat dia menginjakkan kakinya di lantai. Sebelumnya, dia telah melihat banyak orang mencoba mempelajari seni bela diri yang tidak lengkap ini juga. Banyak dari mereka memiliki mentalitas yang sama dengan Lin Dong dan secara naif percaya bahwa mereka bisa menguasainya. Namun, pada akhirnya, mereka semua kecewa dan akhirnya beralih ke seni bela diri baru. Oleh karena itu, dia tidak ingin melihat Lin Dong membuang waktunya untuk usaha yang sia-sia ini. "Yakinlah Lin Xia Jie, saya hanya penasaran. Saya belum membuat rencana konkret untuk memulai pelatihan." Lin Dong menjawab sambil tersenyum, dia tahu bahwa Lin Xia hanya memperhatikannya. "Baiklah, sebaiknya kau jaga dirimu. Jangan tunda pelatihan Anda karena ini, dari keluarga Lei dan Xia itu telah mengincar kami untuk sementara waktu, dan sejauh ini, kami sering bentrok dengan anggota generasi muda mereka." Petik 2. Saat dia menyebutkan fakta ini, jejak kemarahan melintas di pipi Lin Xia. Segera, ekspresinya berubah sedikit gelap saat dia menghela nafas, namun, faktanya tetap bahwa itu memang lebih kuat dari kita. "Setiap kali kami bentrok, kami selalu kalah. Lebih jauh lagi, karena tidak pantas bagi orang dewasa untuk campur tangan dalam masalah ini, mereka hanya bisa berdiri tanpa daya." Siapa yang saat ini terkuat di antara generasi muda di keluarga Lei dan Xie? Lin Dong bertanya sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan fakta ini, karena kedua keluarga itu sangat mapan di kota Qingyang. Sebagai perbandingan, keluarga Lin pasti merasa seperti orang luar. Di antara generasi muda di keluarga Lei, orang terkuat seharusnya adalah Lei Li. Berdasarkan pengetahuan saya, dia sudah naik ke tempered body 8 terlayar 4 bulan lalu. Saat ini, dia mungkin bahkan telah mencapai lapisan ke-9. Adapun keluarga Xie, itu pasti Xie Yingying. Dia seharusnya berada di tempered body 8 terlayar. Ketika Lin Xia menyebutkan nama ini, dia menggertakkan giginya. Jelas, ada beberapa darah buruk di antara mereka. Lei Li, Xie Yingying. Lin Dong diam-diam melafalkan nama mereka saat dia menyesali fakta bahwa keluarga Lei dan Xie memang jauh lebih mapan daripada keluarga mereka. Bagaimana dengan Raging Blade Dojo? Lin Dong tiba-tiba teringat faksi yang telah maju lebih cepat daripada keluarga Lin, meskipun mereka tiba kemudian di kota Qingyang. Untuk Raging Blade Dojo, orang terkuat seharusnya adalah Wu Yun. Saat ini, kekuatannya tampaknya kira-kira berada di tempered body 8 terlayar. Namun, dia terus-menerus bertengkar dengan dua lainnya dari keluarga Lei dan Xie. Faktanya, dia bertarung dengan Lei Li sebelumnya, meskipun dia dikalahkan pada akhirnya. Lin Xia menjawab, "Memang sekelompok menakutkan." Lin Dong ringan tersenyum, tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada manual seni bela diri berwarna gelap. Tidak ada gunanya dia bersaing dengan Lin Hong dan yang lainnya lagi, sebaliknya, dia harus melawan tokoh-tokoh terkemuka dari generasi muda kota Qingyang ini. Ya,
Sebagai perbandingan, generasi muda di keluarga Lin pasti lebih lemah. Lin Xia menghela nafas, namun, semangatnya segera terangkat saat dia menatap Lindong dan dengan gembira menyatakan, namun, segalanya akan berubah. Dengan kuda hitam seperti Anda di sekitar, keluarga Lin kami pasti akan unggul dalam perburuan yang akan datang. Lin Xia Jie, kamu terlalu memujiku. Bagaimanapun, kekuatan saya saat ini mirip dengan Anda. Dibandingkan dengan ketiga orang ini, perjalanan saya masih panjang. Lindong menggelengkan kepalanya, senyum di wajahnya. Berhenti berpura-pura malu. Anda baru mulai berlatih kurang dari 1 tahun yang lalu, apakah Anda tidak tahu berapa lama saya mulai berlatih? Dengan kecepatan Anda saat ini, Anda dapat dengan mudah menyalip Lei Li dan menjadi anggota generasi muda teratas di seluruh kota Qingyang. Lin Xia membalas sambil memutar matanya. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Setelah Anda menjadi lebih kuat dari Lei Li, Anda harus membantu saya mengurus jalan Xie Yingying itu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Lin Xia tiba-tiba mengancam Lindong. Lindong terkejut saat menyaksikan kilatan mengerikan di mata Lin Xia, seolah-olah dia sedang melihat harimau betina kecil. Segera, dia menganggukkan kepalanya, dan menjawab dengan tawa kering, karena Lin Xia Jie telah meminta bantuan ini, saya pasti akan memenuhinya. Namun, mengapa saya harus repot-repot dengan Lei Li untuk berurusan dengan Xie Yingying? Itu karena Xie Yingying adalah tunangan itu. Jika Anda berurusan dengannya, Anda harus melewati Lei Li juga. Lin Xia menjelaskan. Dipahami. Lindong diambil kembali, meskipun segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, ini sudah larut. Waktunya pergi. Setelah Anda mendaftar, Anda dapat membawa pulang manual seni bela diri yang tidak lengkap ini. Lin Xia mengangguk puas sebelum dia berbalik dan pergi. Saat dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di belakang punggungnya, ekor kudanya menjulur ke pinggangnya yang ramping, berayun ke depan dan ke belakang bersamaan dengan gaya berjalannya, memberikan kesan seorang gadis yang lincah. Saat dia mengikuti di belakang Lin Xia, Lindong dengan cepat mendaftar dan kemudian meninggalkan perpustakaan seni bela diri dengan manual seni bela diri segel gerbang ajaib yang tidak lengkap di tangannya. Setelah dia meninggalkan perpustakaan seni bela diri, Lin Xia dan Lindong mengobrol sebentar sebelum akhirnya dia pergi. Lindong menghela napas lega saat dia dengan cepat kembali ke rumah. Dia sangat ingin melihat apakah bayangan bercahaya misterius itu dapat sepenuhnya memulihkan seni bela diri segel gerbang ajaib yang tidak lengkap ini. Bab 29, Perubahan pada Jimat Batu. Cahaya bulan yang redup menyelimuti seluruh tanah seperti lapisan benang perak. Sosok Lindong sekali lagi muncul dalam kegelapan domain spiritual. Diikuti dengan cermat, dua bayangan bercahaya juga mengedipkan mata saat mereka masing-masing menampilkan Penetrating Fist dan Eight Desolation Palm. Namun, kali ini, Lindong tidak repot-repot melirik salah satu dari dua bayangan bercahaya ini. Sebagai gantinya, dia dengan tegas menatap tempat di belakang bayangan bercahaya kedua, saat nuansa antisipasi dan kegugupan mewarnai wajahnya. Di sore hari, dia sudah membaca manual segel gerbang ajaib. Namun, seperti yang dikatakan Lin Xia, ini hanya manual yang tidak lengkap, dan untuk menguasai seni bela diri yang sangat rumit dan mendetail ini, memang sangat sulit. Dengan demikian, seluruh sore belajar yang intens menghasilkan sedikit hasil. Selain itu, manual tidak lengkap segel gerbang ajaib ini juga berbeda dari seni bela diri lain yang pernah dihubungi Lindong sebelumnya. Misalnya, Penetrating Fist dan Eight Desolation Palm adalah seni bela diri yang melibatkan urutan atau pola gerakan yang tetap. Sebagai perbandingan, segel gerbang ajaib menggunakan semacam segel tangan untuk mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuh. Dan ketika energi Yuan digabungkan dengan segel tangan, kekuatan yang sangat kuat akan dihasilkan. Meskipun dia hanya membaca sekilas manual, Lindong masih bisa merasakan bahwa metode segel yang dijelaskan dalam manual yang tidak lengkap itu tidak lengkap. Mungkin itu sebabnya Lin Xiao dan Lin Zentian memutuskan untuk menyerah pada seni bela diri ini, bahkan setelah berhasil menguasai metode segel tangan. Lagi pula, tanpa manual lengkap, mustahil untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari segel gerbang ajaib. Adapun metode segel tangan yang hilang, Lindong berharap Shadow Jimat Batu bersinar dapat menyelesaikannya. Di bawah tatapan tegang Lindong, pada awalnya, tidak ada yang terjadi dalam kegelapan di balik bayangan bercahaya kedua. Sesaat, kegelapan naik saat bayangan bercahaya ketiga terbentuk.
Setelah menyaksikan bayangan bersinar terbentuk, Lindong tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketika bayangan bercahaya itu akhirnya mengedipkan mata, tangannya terlipat bersama untuk membentuk segel tangan yang rumit. Ini memang metode segel tangan pembuka dari segel gerbang ajaib. Api menyala di mata Lindong saat ia memfokuskan semua inderanya pada bayangan bersinar. Setelah segel tangan pertama, bayangan bercahaya menampilkan 5 segel tangan lainnya berturut-turut. Setiap metode sel berbeda yang ditampilkan cukup rumit, namun dengan persiapan yang dia lakukan di sore hari, meskipun ditekan dengan keras, Lindong mampu mengikuti ritmenya. Ketika segel tangan yang dibuat oleh bayangan bercahaya berubah untuk ke-7 kalinya, jantung Lindong mulai berdetak cepat karena metode segel tangan yang tertulis di manual yang tidak lengkap telah terputus di sini. Jadi, sisa metode segel tangan tidak dicatat dalam manual yang tidak lengkap ini. Di bawah tatapan berapi-api dan intens Lindong, gerakan awalnya halus dari bayangan bersinar tiba-tiba terhenti. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, untungnya, segel tangan akhirnya terus berubah. Kesuksesan, menatap tangan bayangan yang bersinar, segel tangan yang baru jelas sangat asing, namun juga terlihat sangat cocok dengan segel tangan sebelumnya. Lindong hampir tidak bisa menahan diri untuk melompat kegirangan, karena kegembiraan dan kebahagiaan membanjiri wajahnya. Manual seni bela diri yang tidak lengkap telah dipulihkan dengan sempurna berkat kemampuan fantastis bayangan bersinar Stone Talisman. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar berfungsi. Diatasi oleh emosi, butuh beberapa saat sebelum Lindong akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan dia sekali lagi fokus pada Stone Jimat Glowing Shadow. Namun, kulitnya tiba-tiba berubah saat dia menemukan bahwa Glowing Shadow tampak memudar dan terlihat jauh lebih redup dari sebelumnya. Bahkan kecepatan pergantian segel tangan sudah mulai melambat. Apa yang sedang terjadi? Setelah menyaksikan adegan ini, Lindong merasa sangat khawatir. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi, sejak dia mendapatkan Stone Talisman. Ekspresi di wajah Lindong berubah sedikit jelek, sebagai tingkat di mana bayangan bersinar bergerak dari masing-masing segel tangan menjadi secara bertahap lebih lambat. Pada akhirnya, Glowing Shadow tiba-tiba terhenti. Namun, segel tangan terakhir di tangannya jelas bukan langkah terakhir dalam segel gerbang ajaib. Mungkin Stone Talisman Glowing Shadow tidak dapat sepenuhnya memulihkan segel gerbang ajaib ini. Alis Lindong berkerut rapat, karena dia jelas tidak dapat memahami mengapa bayangan bersinar jimat batu, yang beberapa saat lalu baik-baik saja, tiba-tiba menjadi tidak mampu mengeksekusi segel gerbang ajaib. Namun, meskipun bayangan bersinar jimat batu telah berhenti, setelah beberapa saat, itu sekali lagi kembali ke titik awal dari segel gerbang ajaib. Namun, bahkan pada pengulangan kedua, Lindong kecewa ketika dia menyadari bahwa bayangan bersinar masih berhenti di tempat yang sama sebelumnya. Meskipun terus berulang, masih belum ada perbaikan lebih lanjut pada segel gerbang ajaib. Lindong menatap kosong pada Stone Talisman Glowing Shadow. Lama kemudian, dia akhirnya kehabisan akal, dan menyerah. Saat dia menghela nafas, dia dengan mengejek dirinya berkata, lupakan saja, aku hanya akan puas dengan apa yang aku miliki. Setidaknya itu masih lebih lengkap daripada versi tidak lengkap yang tertulis di manual. Setelah mengatakan ini, Lindong mengulurkan tangannya, saat dia meniru Stone Jimat Glowing Shadow dan membentuk segel tangan. Ini berlangsung lama sebelum Lindong akhirnya mengendurkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun segel tangan itu rumit, di bawah pengawasan yang sempurna dari Stone Talisman Glowing Shadow, memasukkan segel tangan ini ke dalam pikiran bukanlah tugas yang sulit. Namun, meskipun mudah untuk mengingat segel tangan ini, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika dia dipaksa untuk menggunakannya dalam pertempuran. Menurut manual yang tidak lengkap, segel gerbang ajaib ini dibagi menjadi 4 bab. Namun, manual yang tidak lengkap hanya mencatat bab pertama segel tangan. Jika saya tidak salah, segel tangan ekstra yang ditampilkan oleh Stone Talisman Glowing Shadow milik bab kedua. Namun mengapa Glowing Shadow tidak dapat memulihkan bab 3 dan 4 juga, mungkinkah terlalu rumit untuk ditangani? Murid Lindong berkedip dari sisi ke sisi saat dia memeras otaknya untuk mencari solusi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, jika itu 2 bab maka itu 2 bab. Ngomong-ngomong, dengan kekuatanku saat ini, itu akan menjadi pencapaian yang cukup bagus untuk menguasai bab pertama dari segel gerbang ajaib. Lindong menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, sebelum meninggalkan domain spiritual dengan nada penyesalan.
Di tempat tidurnya, mata tertutup rapat Lindong akhirnya terbuka. Sosoknya yang kuat dan sehat melompat dari tempat tidur sebelum memusatkan energinya ke perutnya, saat tangannya menyatu untuk membentuk tiruan kasar segel tangan yang rumit itu. Saat ia berpindah dari satu segel tangan ke segel tangan berikutnya, riak Yuan Power tiba-tiba ditransmisikan dari benih Yuan Power dalam saluran Lindong. Namun, gerakannya sangat kecil, dan setelah berkedip, ia menghilang sekali lagi. Saat riak memudar, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menghafal segel tangan, untuk mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan kekuatan Yuan dan metode segel tangan secara bersamaan, dia masih harus menempuh jalan yang panjang. Lagi pula, ketika semua dikatakan dan dilakukan, bab pertama dari segel gerbang ajaib sudah dianggap sebagai seni bela diri level 3. Bab pertama dari segel gerbang ajaib sudah setara dengan seni bela diri level 3, jika bab kedua ditambahkan, maka bahkan jika segel gerbang ajaib tidak dapat dianggap sebagai seni bela diri level 4, itu pasti akan tetap menjulang di atas yang lain. Seni bela diri tingkat 3. Saat pikiran Lindong mencapai titik ini, kegelapan dari sebelumnya sangat melemah. Dia dengan ringan menghela nafas, saat tangannya meraih untuk mengambil jimat batu dari tubuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dari sudut matanya dan kulitnya sangat berubah. Apa yang sedang terjadi? Jimat batu telah berubah sedikit gelap dan perasaan seperti batu giok yang semula suam-suam kuku hampir menghilang sepenuhnya. Bahkan karakter mistis aneh yang menutupinya juga menjadi hampir tidak terlihat. Jimat batu saat ini, tampak hampir tidak berbeda dengan batu di pinggir jalan. Seolah-olah jimat batu telah kehilangan catu dayanya dan berubah kembali menjadi batu biasa. Kekurangan energi, sebuah pikiran melintas di benaknya, menyebabkan kepanikan di hati Lindong menyebar. Baru sekarang dia samar-samar mengerti mengapa Stone Talisman Glowing Shadow hanya bisa memulihkan hingga setengah dari bab sebelum berhenti secara otomatis. Mungkin jimat batu ini membutuhkan energi untuk menyempurnakan seni bela diri ini. Karena ia telah menghabiskan energinya untuk Penetrating Fist, Eight Desolation Spalm, dan sekarang Wonder Gate Seal, sumber energi aslinya telah habis. Seharusnya begitu. Di kamarnya, Lindong menyeka keringat dingin dari dahinya. Karena dia sekarang tahu di mana masalahnya, dia bisa menemukan solusi untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, jimat batu ini terlalu penting baginya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Bab 30, Prestasi Kecil. Lindong tahu bahwa ada dua metode untuk mendapatkan lebih banyak energi, dari eliksir atau dari Yuan Power. Kemungkinan yang pertama relatif lebih kecil. Berdasarkan kemampuan jimat batu untuk memurnikan pil, tampaknya tidak terlalu tertarik dengan energi yang terkandung dalam ramuan. Karena itu, dia harus mengandalkan Yuan Power. Saat kesadaran ini muncul di Lindong, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan menutup matanya. Saat ia merasakan benih kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, cahaya lemah tiba-tiba muncul di tengah telapak tangan Lindong. Jejak lemah Yuan Power mendidih di bawah kulit telapak tangannya. Namun, kekuatan Yuan tidak dapat keluar dari tubuh. Lagi pula, berdasarkan kemampuannya saat ini, dia belum mencapai tingkat penguasaan Yuan Power itu. Berdengung. Meskipun demikian, tepat ketika Lindong mengerutkan kening, sambil mencengkeram jimat batu, tiba-tiba tersentak dan dia tiba-tiba bisa merasakan aliran energi di dalam dirinya disedot dengan keras oleh jimat batu. Karena kekuatan hisap itu, jejak kecil Yuan Power yang mendidih di bawah kulit di telapak tangan Lindong langsung ditelan oleh jimat batu. Namun, jimat batu tidak puas, karena Lindong merasakan kekuatan hisap meluas ke tubuhnya dan terus menyerap lebih banyak kekuatan Yuan dari benih kekuatan Yuan di dalam dirinya. Perubahan mendadak ini menyebabkan wajah Lindong menjadi pucat. Benih kekuatan Yuan ini adalah buah dari kerja kerasnya setelah lebih dari setengah tahun pelatihan. Jika itu benar-benar disedot oleh jimat batu, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Sama seperti Lindong panik, rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa jimat batu tiba-tiba mulai menanamkan dirinya ke telapak tangannya. Tingkat di mana jimat batu menyatu dengan telapak tangan Lindong dengan cepat dipercepat. Saat dia buru-buru mencoba mencabutnya, jimat batu sudah menyelinap ke telapak tangannya. Namun, telapak tangannya benar-benar tidak terluka dengan tidak ada goresan di kulitnya. Saat jimat batu menyelinap ke telapak tangan Lindong, gaya isap secara bertahap menjadi lebih lemah, sampai akhirnya menghilang. Ini,
Lindong menekan kepanikan di hatinya saat dia berbalik untuk melihat telapak tangannya, hanya untuk menemukan deretan simbol bercahaya samar. Simbol-simbol ini tampak seperti tercetak di bawah kulit telapak tangannya, dan sulit ditemukan kecuali seseorang melihat dari dekat. Simbol-simbol ini tidak asing bagi Lindong karena mereka adalah simbol yang persis sama pada jimat batu. Saat ia menatap simbol misterius, Lindong berdiri kehilangan kata-kata. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jimat batu telah memasuki telapak tangannya. Mungkin karena hubungan fisik ini, Lindong sekarang merasakan peningkatan keakraban dengan jimat batu. Saat ia mencoba untuk berinteraksi dengan jimat batu di dalam telapak tangannya, Lindong menutup matanya, dan langsung, ia dibawa ke domain spiritual. Di sana, kecerahan bayangan bercahaya ketiga tampaknya telah sedikit pulih. Seperti yang diharapkan, jimat batu membutuhkan kekuatan Yuan untuk menyempurnakan seni bela diri. Setelah menyaksikan adegan ini, Lindong mengangguk saat dia akhirnya memahami salah satu misteri di balik jimat batu. Dia menutup matanya dan mundur dari domain spiritual. Sejak jimat batu memasuki tubuhnya, dia sekarang bisa memasuki domain spiritual kapanpun dia mau. Kekuatan Yuan di tubuhku terlalu lemah. Oleh karena itu, jimat batu masih belum dapat menyempurnakan segel gerbang ajaib. Kurasa seni bela diri ini memang agak rumit, Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan jarinya. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Lindong dengan lembut menghela nafas. Dia akhirnya mengerti bahwa jimat batu membutuhkan Yuan Power dalam jumlah besar untuk menyempurnakan seni bela diri tingkat tinggi. Sebelumnya, ketika menemukan seni bela diri level 1 seperti Penetrating Fist, ia dapat dengan mudah menyempurnakannya. Namun, sekarang setelah menghadapi seni bela diri tingkat tinggi, yang lebih jauh lagi tidak lengkap, itu membutuhkan dukungan dari Yuan Power dalam jumlah besar. Setelah pemikiran ini, Lindong memutuskan untuk sementara menekan keinginannya untuk menguasai segel gerbang ajaib. Saat dia duduk di tempat tidurnya, dia mengeluarkan sebotol Stone Talisman Ling Liquid dan meneteskan beberapa tetes ke mulutnya. Segera setelah itu, tubuhnya mulai menyerap aliran kekuatan obat murni saat benih kekuatan Yuannya secara bertahap tumbuh. Dalam waktu bulan berikutnya, Lindong memutuskan untuk mengasingkan diri. Dia jarang terlihat berjalan-jalan di keluarga Lin saat dia memusatkan seluruh waktu dan usahanya pada pelatihan. Berkat bantuan dari Stone Talisman Ling Liquid, berbagai eliksir pills dan latihannya yang tak kenal lelah, dia berhasil mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam waktu 1 bulan, benih kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong telah tumbuh dalam ukuran beberapa kali. Faktanya, kekuatan Yuan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi jumlah yang dia miliki selama kompetisi keluarga. Meskipun dia belum maju ke Temperate Body 8 Teh layar, itu hanya masalah waktu. Adapun bab 1 dari Wonder Gate Seal, Lindong telah berlatih tanpa henti selama periode ini. Oleh karena itu, dia menjadi semakin mahir dan sekarang dapat menggunakan Yuan Power dan metode segel tangan dengan lebih baik secara bersamaan. Namun, sehubungan dengan bab 2 dari segel gerbang ajaib, terlepas dari seberapa keras dia mengebor, Lindong masih tidak dapat mengaktifkan kekuatan Yuan apapun yang terkait dengannya. Mungkin, kekuatannya masih terlalu lemah. Meskipun demikian, kerja kerasnya selama sebulan ini memang membuahkan hasil. Di hutan lebat, Lindong duduk di atas balok batu dengan mata tertutup rapat. Jejak samar keringat terlihat di tubuhnya, menunjukkan bahwa dia baru saja melalui periode pelatihan yang kuat. Saat Lindong duduk dengan mata terpejam, jejak Yuan Power yang melayang di udara terus mengalir ke tubuhnya seiring dengan napasnya dan memberi nutrisi pada setiap bagian tubuhnya. Tentu saja, Yuan Power yang menetes tidak dapat memenuhi permintaan Lindong. Oleh karena itu, dia dengan lembut menelan pil Flaming Crimson Reishi. Saat pil memasuki tubuhnya, kekuatan obat yang kuat langsung meledak di tubuhnya. Dalam hal itu, Lindong bisa merasakan perasaan yang menyegarkan terus-menerus mengalir melalui tulang dan jaringannya. Saat kekuatan obat mengalir ke seluruh tubuhnya, itu disempurnakan oleh salurannya menjadi jejak Yuan Power yang kemudian berasimilasi ke dalam Yuan Power Seed-nya. Bas-bas. Karena semakin banyak Yuan Power mengalir ke Yuan Power Seed-nya, Yuan Power Seed yang tidak pernah bergerak sebelumnya tiba-tiba bergetar sedikit. Kabut samar yang sebelumnya mengelilingi benih Yuan Power berubah menjadi lingkaran cahaya yang bersinar saat berputar di sekitar Yuan Power Seed. Sama seperti kabut bercahaya berubah menjadi lingkaran cahaya,
Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa benih kekuatan Yuan dalam dirinya mulai mengalir di sepanjang salurannya dan bergerak menuju perut bagian bawahnya. Namun, saat Yuan Power Seed mencapai ujung saluran tubuh bagian dalam, sebuah perlawanan tak terlihat muncul. Itu seperti dinding tak terlihat yang segera menghentikan Yuan Power Seed di jalurnya. Dihadapkan dengan penghalang dinding tak terlihat, Yuan Power Seed mencoba menerobos dengan paksa. Namun, setelah beberapa kali mencoba, tampaknya hanya ada sedikit efek dan hanya bisa menyerah dengan enggan. Lapisan 8 tubuh marah. Setelah benih kekuatan Yuan diblokir oleh kekuatan tak terlihat itu, Lindong perlahan membuka matanya. Saat dia menghembuskan napas dalam-dalam, ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Benih kekuatan Yuan-nya telah tumbuh beberapa kali lipat sejak kompetisi keluarga. Berdasarkan kemajuannya saat ini, dia seharusnya sudah berada di Temperate Body 8 terlayar. Penghalang tak terlihat itu seharusnya menjadi dantian barrier. Jika saya dapat menembus penghalang ini, benih kekuatan Yuan saya akan dapat masuk ke dantian saya dan meletakkan akarnya dengan aman di sana, membentuk fondasi yang stabil untuk pelatihan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ketika benih kekuatan Yuan meletakkan akarnya ke dantiannya, itu adalah tanda utama bahwa seseorang akan maju ke lapisan ke-9 Temperate Body. Namun, berdasarkan situasinya saat ini, dia masih harus bekerja keras untuk jangka waktu tertentu sebelum dia bisa mencapai langkah itu. Meskipun demikian, berkembang dari Temperate Body 7 terlayar ke 8 terlayar hanya dalam waktu 1 bulan sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, akan terlalu ambisius untuk mengincar lapisan ke-9 sekarang. Lagi pula, Roma tidak dibangun dalam sehari. Saat ia melompat dari blok batu, Lindong menegakkan tubuhnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia membentuk segel tangan yang rumit. Saat segel tangan terbentuk, aura khusus muncul dari tubuhnya dan memenuhi udara. Segel tangan Lindong dengan cepat berubah saat ia membentuk beberapa segel tangan yang rumit dalam waktu singkat. Setelah segel tangannya yang berubah, benih kekuatan Yuan di dalam tubuhnya terus-menerus memancarkan aliran kekuatan Yuan, yang dengan cepat membanjiri telapak tangan Lindong. Pergi. Saat cahaya di telapak tangan Lindong berangsur-angsur menjadi lebih terang, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh saat dia membanting telapak tangannya ke batu besar yang kokoh. Ledakan. Setelah kontak, batu besar itu langsung meledak, saat pecahan batu berserakan ke segala arah. Terengah-engah, Lindong yang memerah menatap puing-puing batu. Ekspresi kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Dia akhirnya bisa melakukan jurus pertama dari Wonder Gate Cell setelah dia maju ke Temperate Body 8 terlayar. Kekuatan yang luar biasa ini bahkan melebihi Penetrating Fist 10 Taeko miliknya. Seni bela diri level 3 memang berada di liga mereka sendiri.